daripada ajaran agama Islam itu juga terdapat agama yang juga syiar. Ya, jadi sama-sama syiar. Ya, Kristen syiar, Islam juga syiar. Nah, bedanya kami umat Islam itu terlambat untuk menyadari itu. Kami disibukkan dengan agama kami sendiri tanpa kami ada pernah menyusun sebuah rumusan di mana kami harus melakukan syiar seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Kristen. Yang ada selama ini, program-program yang berlaku di dalam ajaran agama Islam selama ini adalah mengislamkan umat Islam. Gitu. Mengajarkan Al-Quran kepada umat Islam. Padahal sebenarnya di dalam ajaran agama Islam itu, pemahaman tentang Kristologi itu hukumnya wajib. Kenapa saya mengatakan wajib? Karena itu adalah merupakan poin rangkaian yang tertera di dalam kitab suci kami untuk mempelajari tentang apapun yang terkait dengan perbandingan agama. Itu hukumnya wajib. Tapi itu yang kami lalai di situ. Setelah kami melihat betapa gencarnya gerakan-gerakan syiar yang dilakukan oleh sahabat Kristen, barulah kami kemudian menyadari ternyata kami pun harus melakukan hal yang sama. Tapi tentu dengan cara-cara yang baik, dengan cara elegan, ya, terukur dan terencana. Bukan dengan misi-misi menggait orang luar Islam untuk masuk Islam dengan cara-cara yang tidak benar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena begini, Bang Yusuf. Di dalam ajaran agama Islam itu ya, jangankan non-Islam, jangankan non-Muslim, kami umat Islam itu sendiri pun menyadari bahwa dalam melaksanakan aturan-aturan agama Islam itu sangat berat, sangat susah, dan tidak seperti agama di luar Islam bahwa hanya mengimani tanpa harus ada pendekatan akal sama sekali. Mengimani sesuatu, meyakini sesuatu, intinya yakin saja pasti diselamatkan. Kalau di dalam ajaran agama Islam tidak seperti itu. Kami harus bersusah-susah untuk mendapatkan keridhaan. Kami harus bersusah-susah untuk mendapatkan rahmat. Kami harus bersusah-susah untuk mendapatkan hidayah, berkat, taufik. Tidak seperti di dalam ajaran di luar Islam, misalnya siapa yang berkata dengan mulutnya dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani dengan sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Di Islam itu tidak digunakan rumusan kayak begitu, tidak digunakan di dalam ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam diperjanjikan orang-orang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, pada Rasulullah, pada perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, itu pun belum tentu, ya, belum tentu adanya jaminan keselamatan. Karena kenapa? Yang menjadikan orang selamat itu bukan amal kebajikan dan juga bukan menjauhkan dirinya dari amal keburukan, tapi yang menjadikan manusia itu selamat adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh beribadah terus-menerus seumur hidup, tapi bisa jadi dia tidak masuk ke dalam surga. Begitu juga demikian. Orang bisa melakukan dosa saja sepanjang hidupnya, tetapi bisa jadi dia itu adalah menjadi ahli surga. Nah, inilah keunikannya di dalam ajaran agama Islam. Unik dan unik. Namun umat Islam itu ditopang oleh kitabullah bahwa janji Allah itu tidak akan pernah meleset. Sedangkan manusia yang beriman, kalau ketika dia berjanji, malu rasanya kalau dia ingkar janji, apalagi Sang Pencipta alam semesta. Nah, masalahnya di sini, apakah umat Islam itu menyembah Tuhannya dengan ikhlas atau mengharapkan sesuatu? Selesai gitu, Bang Yohanes Yusuf. Ya begini ya, masalah apa? Saya tidak coba untuk masuk ke masalah ajaran iman, tapi hanya untuk ini karena kebetulan saya pun pernah mendengar ya, macam ketika ada semacam apa ya? Semacam melihat ada yang seperti Bang Sema katakan syiar di dalam kekristenan. Memangnya ini real atau bagaimana ya? Karena bagi saya, setahu saya dari gereja tidak ada seperti itu. Iya, ini saya bisa katakan benar loh. Dari gereja itu tidak ada istilahnya macam apa nama?
mewartakan kabar sukacita ini secara macam seperti yang saya lihat di YouTube. Macam bagaimana ya, macam ada gerakan tertentu Pak Yusuf, atau maaf, apa dari gereja ya? ya mohon Ya, maaf, halo? di Ya. Romo Gurunda aja. Oh ya. Nggak apa-apa. Mengapa Ji, lanjut Pak Yusuf, lanjut. Kita takutnya menyimpang Bang, lebih baik pada Enggak. Ini mau soal bukan soal hadis. Lanjut. Nggak apa-apa Pak Yusuf. Oh ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ini ya, karena memang saya lihat ada perkembangan macam apa ya, seperti macam ada penilaian bahwa dari pihak gereja ada macam mewartakan Injil itu seperti macam apa begitu, ada program, ada apa, sedangkan di dalam gereja sendiri itu tidak mengenal itu. Itu saya seperti bisa katakan pasti, karena saya mengenal formasi ini dan tidak ada itu yang istilahnya kami di terutama Katolik ya, tidak pernah macam mengenal istilahnya macam ada pemberitaan yang terprogram untuk dalam masalah pewartaan Injil atau apa yang seperti ketika dikatakan ada gencar mewarisi sebenarnya yang sedang terjadi. Tapi itu betul bisa di cross check pada itu presbiter Katolik ya, pengajar Katolik kalau bertanya tentang ini, biasanya mereka hanya mengajarkan ajaran iman. Tetapi ketika ada simpatisan yang mau masuk ke gereja Katolik, itu pun melalui seringan yang ketat. Tidak serta-merta diambil ya, tidak serta-merta bisa menjadi Katolik ya. Karena itu melalui seringan yang ketat dikatakan dalam masa ketikumen. Jadi sehingga macam ada informasi yang mengatakan ada program ini, program itu, kami sendiri pun ini sebenarnya berita tentang apa? Maksudnya apa yang sedang dirisaukan tentang pengabaran Injil yang kadang-kadang ya, ini kadang-kadang macam di YouTube ada yang mengatakan kristenisasi atau apa, itu kami sendiri macam rasa apa ya, macam asing dari apa yang menjadi pemahaman saya gereja. Bisa jawab nanti nggak Bang Zuma sedikit aja Bang Pak Yusuf. Ya, boleh silakan. Yang Pak Yusuf, Pak Pendeta Yusuf katakan itu udah kita terima. Silakan Bu Nirifa. Iya Pak Yusuf, begini Pak Yusuf ya. Kita tahu kalau Kristen ini kan Katolik, Kristen itu denominasi pun juga banyak gitu, dan setiap gereja pun kita memang itu bukan masalah kami umat Islam tentang permasalahan di gereja. Tetapi Pak Yusuf tidak bisa Pak Yusuf ingkari, justru saya sendiri ya, saya pribadi ya, terjun ke dunia debat ini mendengarkan sendiri bahwa teman-teman apologet itu mengakui sendiri bahwa memang mereka ada niat untuk mengkristenkan orang-orang yang berusaha mereka diskusikan atau mereka temui gitu, dan saya tidak perlu sebutkan namanya ya, tapi saya memang karena orangnya suka berbicara dan mereka mengakui hal itu. Iya, di tempat saya memang harus begitu. Nah, satu, yang kedua, Katolik ya, dia pastor mengakui terang-terangan di media sosial dengan mengatakan, untuk saudaraku Muslim, Hindu, Buddha, Katolik, mohon maaf kalau kalian menjadi target kristenisasi. Dia sendiri berkata seperti itu dan itu viral, ada di TikTok Pak Yusuf kalau boleh lihat, itu seorang pemuda yang pendeta ya. Nah, sementara dia mengatakan begitu, mungkin Pak Yusuf tidak mengenal istilah ini karena memang mungkin Pak Yusuf tidak giat dengan hal ini, tapi justru dari pihak saudara Kristen tuh justru mengakui sendiri. Dia sendiri yang mengatakan, mohon maaf ya buat saudaraku yang kena kristenisasi loh. Dari pihak sendiri begitu. Jadi kami sebagai orang yang memiliki akal sehat, yang namanya Pak Yusuf, ketika kita memiliki siar ya, kami berdakwah, mensiarkan agama. Ya, kami akui memang, tetapi kami lebih cenderung ke sesama Islam. Kami tidak punya kewajiban mengislamkan orang lain karena kami juga punya doktrin. Di dalam surah Al-Baqarah itu Allah sudah katakan, orang yang sudah menutup dirinya sampai kapanpun tidak akan pernah beriman. Jadi kami tidak ada istilahnya sampaikanlah Injil ke seluruh makhluk, jadikanlah mereka muridku. Jadi tidak ada amanat-amanat yang kami dibebankan untuk mengislamkan orang. Nah, itu dulu yang harus diketahui dalam Islam. Bahkan kami tidak punya gerakan-gerakan yang
terkoordinasi. Kemudian mohon maaf ya, ada budgetnya. Kami nggak ada hal itu. Mu'alaf itu nggak ada dapat uang, nggak ada dapat apa-apa. Walaupun dia memberikan kesaksian setinggi gunung, setinggi langit, Pak. Iya, Tapi Bapak tidak bisa pungkiri yang Bapak lihat sekarang ini. Bapak silakan lihat media sosial dengan mata terbuka. Bagaimana orang membuat kesaksian ketika dia murtad, bertemu dengan Yesus segala macam, bla bla bla. Dan itu dijual itu, Pak. Nggak mungkin nggak dijual. Dan kita lihat nomor rekening di dalamnya kan, bantu pelayanan si ini dengan kirim nomor rekening ke sini. Itu adalah sebuah upaya, Pak, yang kami umat Islam tidak mungkin biarkan begitu saja. Kenapa? Kami juga punya kewajiban yang dimaksud dengan membentengi akidah umat itu bukan mencegah orang lain untuk memilih apapun keyakinan yang dia inginkan, tapi Pak, setidaknya kami mengingatkan saudara kami bahwa inilah rahmatan lil alamin, agama yang benar, yang hak, yang harus kalian syukuri. Jangan hanya karena kehidupan duniawi kalian berpindah keyakinan. Menurut Islam itu hal yang sangat merugikan. Nah, kami di sinilah berupaya untuk membukakan ini loh Islam. Mari kita diskusi secara akademis. Silakan kalian punya akal sehat. Silakan kalian mau kalian nyembah nggak usah, tapi setidaknya kami sudah memberitahukan begini loh. Begini di dalam rannya. Nah, itu tugas kami, Pak Yusuf. Nah, jadi kalau Bapak bilang, oh saya tidak mengenal tuh kristenisasi di gereja saya, ya mungkin gereja Bapak, tapi apa Bapak bisa menjamin gereja yang lain tidak seperti itu? Gitu. Iya. Oke, sebentar. Ini mungkin ada di Bang Juma, silakan Bang Juma. Baik. Terima kasih ya. Jadi gini Bang Yerhanus Yusuf, kita tidak bisa menutup mata bahwa agama kita itu disebar dengan cara syiar. Itu dulu. Bagaimana Kristen disebarkan oleh Paulus, bagaimana Islam diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan seterusnya. Nah, kalau kita mengingat ya, bagaimana kemudian adanya persinggungan-persinggungan antara umat Islam dan Kristen, itu tidak terlepas daripada upaya kristenisasi. Kalau saya boleh mengatakan bahwa pemahaman kristenisasi ya, yang kemudian dikumpulkan dalam tujuan-tujuan daripada rumusan berbagai wasilah yang berbeda-beda atau tujuan yang berbeda, di mana saya bisa mengatakan bahwa ada beberapa yang menjadi program atau visi misi daripada kristenisasi di negara ini. Nah, dengan adanya misionaris itu bukti bahwa kristenisasi itu adalah sesuatu gerakan yang dulu terselubung dan sekarang sudah terang-terangan. Tujuan daripada salah satu langkah-langkah yang dilakukan oleh kristenisasi itu di negara ini misalnya mencerai-beraikan Islam tanpa masuknya ke dalamnya. Maksudnya gini, adanya gerakan-gerakan yang dilakukan untuk membentuk sebuah upaya, melahirkan sebuah upaya sehingga antar umat Islam itu terpecah. Itu juga tidak terlepas daripada gerakan-gerakan kristenisasi. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena itu fakta yang ada di lapangan. Jadi memurtadkan umat Islam atau sebagian dari umat Islam itu adalah merupakan jangka panjang daripada program kristenisasi itu. Kenapa? Karena ini adalah hal yang dilakukan untuk memberikan sinyal kepada kebenaran dalil yang ada di dalam Matius 28 ayat 19 yang dibacakan oleh Adinda Rifa tadi. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi itu tidak bisa diragukan lagi. Itu adalah perintah. Nah, lalu kemudian kalau kita masuk lagi ke Markus 16, ya, di situ jelas dikatakan bahwa beritakanlah kepada seluruh makhluk, ya, barang siapa yang percaya akan mendapatkan tanda-tanda, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu adalah perintah, itu amanat supaya dilakukan. Karena itulah kemudian adalah satu hal yang mungkin Anda termasuk orang yang tidak bergaul ketika tidak memahami adanya kristenisasi yang gencar dilakukan di negara ini. Gitu Bang. Oke. Sedikit saya bisa kasih pandangan saya. Halo? Ya, halo? silakan. Oh ya. Silakan. Oh ya, begini. Ya, pertama untuk macam berbicara dengan Abang Sumaya tentang misionaris ini lebih kepada kekatolikan ya. Misionaris ini seperti ini sebenarnya.
misionaris ini cara gereja membantu umatnya dalam memperbaiki dalam hal ekonomi atau pendidikan. Inilah fungsi misionaris. Bukan seperti yang Anda katakan nanti macam menari atau menjadikan, itu sebenarnya tidak. Misionaris. Saya kenal ini karena saya tahu bagaimana pola ini. Ini yang saya bilang saya kenal ini. Misionaris itu sendiri bagaimana mereka datang untuk membina iman umat, memperbaiki macam cara pendidikannya, tentang kehidupannya. Itu tentang umat Katolik. Sejauh yang saya tahu ya, kalau memang ini ada di luar apa-apa, tetapi saya rasa tidak ya, karena hanya arahan yang satu kalau gereja Katolik ini. Tetapi seperti macam siapa Mbak Rifa bilang ya tentang gereja lain, ya saya itu saya akui, mungkin saya tidak tahu kalau dari gereja lainnya tidak ada macam apa istilahnya. Ada sih macam yang Anda katakan bahwa amanat agung itu tentang mewartakan Injil ke seluruh bangsa, tetapi dalam perkembangannya dimaknai bukan seperti yang harus kita mengatakan semua bangsa harus dijadikan muridku, tidak seperti itu sekarang. Pemaknaan akan apa yang menjadi pesan-pesan agung yang disampaikan di dalam pengajaran iman ini lebih kepada umat yang telah menjadi Katolik, terutama ya generasi mudanya, tentang tentang bagaimana berhadapan dengan orang sekarang yang sudah punya pola pikir yang bagaimana sehingga menolak atau lebih banyak pada ateis. Ini yang mau dibendung. Tetapi sejauh yang saya tahu tentang tentang bagaimana karya-karya gereja ini sebenarnya tidak ada macam hubungan untuk mengkristenisasi. Itu saya rasa jauh dari pemahaman gereja Katolik, itu saya rasa tidak. Bahkan ketika undangan terhadap dialog lintas agama, kalau melibatkan pihak Katolik, pasti akan berhubungan dengan organisasi Islam terbesar Indonesia seperti macam NU atau apa. Untuk berbicara pasti hal-hal sosial, tidak pernah berbicara tentang ranah-ranah iman atau pengajaran pokok iman. Biasanya tidak seperti itu. Contoh macam ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Iran, untuk apa? Ya hanya untuk sebagai aksi damai tentang apa-apa, tidak membawa tetapi mengutarakan tentang nilai kemanusiaan. Gereja Katolik tidak pernah rasa ingin membuat satu. Itu yang saya katakan bahwa kami merasa asing dengan mendengar perkataan bahwa ada gerakan kristenisasi. Oke, Pak. Sampai situ ya. Sekarang Bang Juma dijawab, Bang Juma. Ya. Jadi gini, Bang Yerhanus Yusuf. Jadi gerak-gerakan misionaris itu memang dulu nyaris tak tersentuh oleh mata gitu ya kan. Di mana gerakan-gerakan ini itu berselubung di balik pendirian sekolah atau adanya beasiswa untuk sekolah di luar negeri, kemudian adanya pekerjaan, ada juga adanya bantuan, kemudian sekolah-sekolah, kursus-kursus, kemudian praktek pengobatan. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi wadah kristenisasi itu sendiri. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena itu fakta di lapangan. Contoh misalnya Bang Yerhanus Yusuf sendiri itu sebenarnya adalah korban daripada misionaris. Sampai sekarang Anda menjadi seorang Katolik. Iya betul. Anda menjadi seorang Katolik itu korban misionaris. Tapi mungkin bahasanya pada saat itu belum disebut sebagai misionaris. Tapi yang pasti ya, bahwa salah satu kerja misionaris yang nyata di depan mata sampai hari ini adalah menerjemahkan ayat-ayat kitab mereka ya dengan menggunakan bahasa kaum mayoritas di mana Kristen itu mau diajarkan gitu. Ini yang perlu dipahami. Ini yang nyata. Seperti misalnya penamaan Allah, penamaan Nabi Rasul, Alkitab, itu semua adalah bagian daripada misi daripada kristenisasi itu sendiri. Nah, itu yang perlu Bang Yerhanus Yusuf dengan baik. Sehingga apakah tidak memiliki dampak
ketika kitabnya orang Kristen yang tidak ada kaitannya dengan bahasa Arab di Indonesia ini, ya itu diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Arab. Itu tujuannya supaya dianggap sebagai Kristen itu dekat dengan Islam, sehingga orang Islam yang awam terhadap agamanya sendiri, yang menganggap bahwa agama itu semua sama, ya bisa jadi hanya karena cinta, hanya karena lapar, hanya karena politik dan seterusnya, dia bisa masuk ke dalam ajaran agama Kristen dengan mudahnya. Tapi kalau misalnya Lembaga Alkitab Indonesia jujur menerjemahkan kitabnya ke dalam bahasa Indonesia saja tanpa harus menggunakan bahasa sakral dalam ajaran agama Islam, saya yakin dan percaya bahwa tidak segencar aliran arus pemurtadan seperti yang terjadi saat sekarang. Saya kira gitu, Bang Yohanes Yusuf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Pak Yusuf, sebelum dijawab sebentar ya Pak Yusuf. Ya. Ini untuk yang mau ikro Al-Quran dan sebagainya, silahkan masuk ke room ikro Al-Quran dan tadarus ya. Silakan Pak Yusuf dijawab, nanti ada Pak Sugi juga di sini. Silakan Pak Yusuf. Ya, ini yang saya lihat ya, itu mungkin dari satu sisi ya. Satu sisi ketika mungkin Bang Suma melihat seperti itu. Tetapi yang saya lihat, yang sebenarnya bahwa contoh ketika ini adalah gerakan misionaris ketika dalam hal penterjemahan, contohlah ya, terjemahan Alkitab. Ini bahkan sudah dikenal gereja ya, sejak beralih kepada tradisi Latin itu, sudah dikenal tentang inkulturasi. Bukan cuma masalah terjemahan saja, tetapi dalam hal liturgi atau dalam hal apa, bahkan gereja Katolik ini mau coba masuk ke dalam kultur di mana itu umatnya sudah ada. Contoh, kalau hal yang seperti ini ya, contoh macam kalau di Arab tidak ada orang Kristen dan orang Kristen menerjemahkan itu baru saya setuju dengan apa yang Abang Suma katakan. Tetapi ketika ada orang Kristen di Arab, ya pasti untuk mereka mengerti apa yang mau disampaikan, usaha terjemahan itu akan dibuat. Seperti itu juga kami di Indonesia, ketika ada terjemahan bahasa Indonesia atau terkhusus bahasa Padang ya, kecuali di Padang tidak ada orang Kristen dan dibuat terjemahan Alkitab ke bahasa Padang, nah ini kelihatan Kristenisasi. Tetapi ketika ada orang Kristen di sana, ini hanya sasarannya seperti ini untuk orang Kristen itu mengerti apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Ya, tentang penggunaan kata ya mungkin ya, karena penggunaan kata ini berhubungan dengan resapan bahasa Indonesia dari akar bahasa Arab. Ini yang mungkin menjadi kendala ya, kendala yang saya rasa ini kita serahkan kepada para ahli untuk menyelesaikan itu, karena memang cara inkulturasi di dalam gereja Katolik itu mewarnai, bukan cuma di dalam hal terjemahan Alkitab, tetapi dalam proses perkembangan apa, ini pun ada melihat tentang masukan budaya-budaya tempatan dalam macam menginterpretasikan pengajaran iman itu. Contoh, saya kasih contoh kalau dalam pembuatan apa, contoh kami Katolik kan ada membuat patung Maria, itu kami mau membuat patung dalam, kalau orang-orang mana, contoh ada orang Batak, pasti dia menggunakan dengan tradisi Bataknya, sehingga ada Yesus orang Cina, ada itu satu bagian dari inkulturasi, seperti itu ya. Oke Pak Yusuf, alhamdulillah dijawab. Silakan Pak Sugi atau Pak Juma dulu, atau Pak Sugi dulu, silakan Pak Sugi. Bang Juma aja dulu, saya baru masuk, Oke. belum tahu apanya yang dibahas. Siap. Oke, silakan Bang Juma. Baik, jadi gini, kami umat Islam itu tidak pernah sekalipun, meski kami sadar bahwa ada perintah di dalam ajaran agama kami untuk menyampaikan ya, dengan hikmah, menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran kepada seluruh manusia. Tetapi kami tidak memiliki tendensi agar orang di luar Islam itu masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena kami sadar ajaran agama Islam itu berat. Sementara ajaran di luar Islam itu adalah ajaran yang boleh saya katakan adalah ajaran yang ringan.
Ya, ibadah saja sekali seminggu itu pun tidak wajib. Kalau kami ya 5 kali dalam sehari semalam, dan itu hukumnya adalah wajib, berat dalam ajaran agama Islam itu. Jadi adalah satu kebodohan ketika kami melakukan upaya-upaya untuk mengislamkan seseorang. Ya, jadi yang terjadi di dalam ajaran agama Islam itu adalah penyampaian tentang risalah kebenaran, lalu kemudian direspon oleh orang yang menggunakan akal, lalu kemudian mereka menyatakan diri masuk ke dalam ajaran agama Islam. Apakah fakta ini, apakah hal yang saya sampaikan ini beriringan dengan fakta yang terjadi di lapangan? Ya, dari sejak dahulu ada upaya-upaya untuk membentuk atau membuat sesuatu tulisan yang menyerupai Al-Quran. Dan itu dilakukan oleh dari golongan Bang Yohanes Yusuf. Kalau kami umat Islam itu tidak ada upaya untuk membentuk sebuah buku yang menyerupai Bible atau Gospel, nggak ada. Tapi fakta kita melihat bagaimana Anis Soros misalnya, ya seorang evangelis yang membuat yang membuat sebuah tulisan, lalu dia katakan itu adalah Al-Quran. Misalnya surah yang bernama Al-Iman, At-Tajassud, Al-Muslimun, terus ada lagi apalagi yang saat itu Al-Wasaya, yang kemudian isinya justru memuji-muji Yesus itu sendiri, tetapi menggunakan bahasa Arab, ya, dan kitabnya itu disebut dengan sebutan Furqan, ya, jadi nama lain daripada Al-Quran gitu. Itu bukti nyata. Jadi dia membentuk sebuah kitab untuk menyerupai Al-Quran, di mana ya tulisannya itu di dalamnya menggunakan bahasa Arab tetapi memuji Yesus. Nah, belum lagi kalau kita melihat adanya buku-buku yang bertebaran di mana isinya adalah merupakan plesetan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga plesetan hadits gitu. Itu banyak yang kita temukan. Tapi kalau ajaran agama, tapi kami umat Islam itu kami tidak pernah menulis sebuah buku yang kemudian tujuannya untuk supaya orang Kristen ini terkecoh lalu kemudian mereka masuk Islam. Itu kami tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Belum ada di kalangan umat Muslim yang seperti itu. Kemudian yang paling nyata di kehidupan kita hari ini adalah adanya orang-orang yang membidik kristenisasi dengan tujuan untuk mengkristenkan orang, ngaku-ngaku mantan haji, ngaku-ngaku mantan ulama, ngaku-ngaku mantan santri, dan seterusnya dan seterusnya. Ini fakta di lapangan. Kalau kami umat Islam itu tidak ada yang pernah mengaku mantan pendeta lah, mantan ini dan itulah. Dan kalaupun ada, silakan Anda cross check apakah itu betul atau tidak. Nah, kalau kita mau melihat misalnya di Cirebon, misalnya ada siapa tuh yang sempat terkenal, Danu Khalil, ya, termasuk Yudi. Kemudian ada yang disebut Tevillus Daniel yang mengaku kemudian namanya adalah Amin Al-Barokah. Ada kemudian Iksan Palopo yang baru-baru ini kemudian juga tiba-tiba dia mengaku sebagai seorang ulama, pendiri pesantren, lalu kemudian di Jakarta ngaku dia menjadi murtad, dan kemana-mana ketika dia berkhutbah membawa-bawa ayat suci Al-Quran. Padahal ayat suci Al-Quran itu seperti yang semalam saya katakan, bahwa siapapun, burung beo pun bisa menghafalkan karena keseringannya didengarkan oleh orang-orang di luar sana. Coba kita lihat bagaimana channelnya Manuk Bulu, ya, Manuk Bulu, Bulu Manuk atau apa? Bulu Manuk. Manunya berbulu. Ya, sorry, saya pikir Bulu Manuk. Ya. Manunya berbulu, ya. Itu sebagai uji orang yang mengaku murtadin. Saya yakinkan akan terjaring orang-orang yang lahir dari Kristen dari lahir tapi ngaku murtadin. Saya yakinkan itu. Nah, sekarang ada tidak channel umat Islam yang kesehariannya menghadirkan para mu'allaf untuk diwawancarai? Enggak ada. Karena itu tidak ada gunanya bagi kami. Ya. Kenapa Manuk Bulu melakukan itu? Bukan tujuannya untuk mencari ilmu supaya dia tahu apa penyebabnya orang ini murtad. Tidak. Tapi yang ingin dia jajakan di sini adalah pesan yang ada di dalam kontennya dia kepada umat Islam.
coba lihat ini aja seorang ini bisa menjadi murtad. Masa kalian tidak? Itu yang ingin dia jajakan. Nah, itulah makanya saya katakan bahwa kristenisasi itu gencar melakukan cara-cara yang ya menurut saya ya sedikit apa ya istilahnya ya bersifat Ya, tidak kriminal elegan lah kalau saya boleh katakan gitu. Ya, saya kira gitu Bang Yohanes Yusuf. Jadi kita tidak bisa nutup mata ya bahwa memang misi kristenisasi itu banyak kita temukan ketika ada bencana, bagaimana kemudian ada pengobatan, dan saya harus mengatakan di sini bahwa saya punya ponaan, punya mertua itu terjaring dalam gerakan kristenisasi. Mertuanya dia hari ini menjadi Kristen hanya karena dia tergolong dari orang-orang yang susah. Ya, saya bisa tunjukkan itu fakta di dalam kehidupan keluarga saya. Ada yang kayak begitu. Nah, ini saya ngomong dalam rumah nih. Jadi mertua, anak istri tahu, anak istri dengar. Kalau saya bohong, mereka akan mengatakan, wah ternyata Abah ini pendusta. Tiap malam dia nasihatin orang, ternyata dia pendusta. Karena dia menceritakan sesuatu yang tidak benar. Karena ini fakta, saya berani ngomong. Bahwa ponaan saya itu menikah dengan seorang wanita di mana mertuanya adalah korban kristenisasi. Gitu loh. Seperti itu Bang Yohanes Yusuf. Oke. Ya. Oke, sebelum Pak Yusuf jawab, bentar Pak Yusuf, ini saya ngumumin yang mau baca Iqra Al-Quran, silakan raise hand supaya kalau nggak bisa pindah saya pindahin, kalau bisa pindah langsung pindah sendiri. Silakan ke Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik diskusi ini dipindah ke room yang lain aja. Khawatirnya nanti mengganggu malahan. Oke. Banyak teman-teman yang baru masuk yang mau ke room Iqra dan Al-Quran nanti mengganggu diskusi di sini. Lebih baik diskusinya di room Zulkifli M. Abbas ataupun H2H ataupun room diskusi yang sudah kita sediakan. Khusus untuk yang host, standby di sini aja untuk memandu teman-teman yang baru masuk, yang untuk mau belajar Iqra ataupun belajar Al-Quran ataupun baca Al-Quran. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Iya, Pak Jun. Oke, yang mau ikut ke room Zulkifli M. Abbas Tolong silakan. pindahin. Bang Yerhan. Tolong pindahin ini Bang Yohanes Yusuf silakan. Oke. Oh ya, oke. Naik di pundak Ke saya ruang- kita lari ke samping. Ini apa cuma? Oke, sebelum ini kan diskusi, bukan diskusi sebenarnya Bang Jul. Sharing. Ini tentang kita bahas soal pemurtadan. Mohon maaf ya Pak Yusuf ya. Ngobrol santai. Ya, nanti Ini ngobrol santai. bukan soal diskusi soal tabiah ataupun. Perbandingkan ya antara Injil dan Al-Quran itu. Oh bukan Bang Jul, bukan. Jadi Karena bukan di sini soal itu. Pak Yusuf kan seorang Kristen, di situ juga ada Pak Luka. Mohon maaf Pak Jul sebentar. Ini tadi kita lagi bahas tentang pemurtadan. Tidak ada Pak Yusuf. Pak Yusuf masuk. Gak apa-apa, kita tempat Bang Zuma aja Bang, biar enak. Ya nggak apa-apa. Ya supaya jelas ini Iwan Villa, bukan kita debat agama Ngobrol-ngobrol Kristen ya. lah, ngobrol-ngobrol hati ke hati. Ya, silakan bergeser ke room Zulkifli M. Abbas ataupun room diskusi. Karena di sini banyak teman-teman yang mau masuk. Ya nanti ikut tumbuk-tumbuk soalnya. Satunya diskusi, satunya nggak tahu ruangannya kan nggak enak. Iya. Siap-siap, Iya, kita ke oke, tempat Bang siap, Zuma. Komandan. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Togi ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Togi ini siapa? Togi dari mana ini? Bang Peta, AC-nya nyalain dulu Bang Peta. Ya Bang? AC-nya nyalain dulu AC-nya. Togi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tukar Reba. Ada Bapak Decen. Togi dari mana nih? Di Pulau Sulawesi. Tugi Lombok. Iya maksudnya di mana? Di mana bro? Ini di Makassar apa di mana? Oh Pare-Pare, tapi domisili di Kalimantan. Oh di Pare-Pare. Oh ini bukan nih Suardi Katong nih. Ya. Bola. Selain. Ayo. Tinggal di Kalimantan. Bisa ada video. Alhamdulillah ketemu saudara lagi nih dari Kalimantan ini ya.
Pak Yusufnya udah datang belum Pak Yusuf? Pak Yusuf, selamat malam. Sudah, selamat malam. Selamat malam. Ini saya rindukan sekali Pak Yusuf. Ya, Rum. Lama sekali baru ketemu gitu. Bentar, Dari mana aja ini? Bang Peta, sebentar. Jadi, Biasa nih Pak Peta. bentar Bang Peta, untuk rekan-rekan ya, untuk rekan-rekan yang cuma menyimak, tolong di mute ya, biar nggak noise. Terima kasih. Iya. Oke. Bang, Jadi saya lanjut ya, Bang. Oke, lanjut. Iya, baik, terima kasih. Jadi gini. Maksud saya baik. Salah satu daripada wadah yang digunakan oleh gerakan kristenisasi itu yang seperti yang saya katakan tadi, kaitannya dengan penjaringan orang-orang yang mau menjadi misionaris di dalam mengajarkan ajaran agama Kristen. Nah, misalnya gini, ketika adanya sekolah yang kian mahal, itu juga dimanfaatkan oleh misionaris atau orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia kristenisasi. Awas. Jadi mereka kemudian mendirikan sekolah, di mana sekolah ini ya nuansanya seakan-akan sekolah itu adalah sekolah Islam. Seperti misalnya yang terjadi di negara kita ini dulu, ada yang kita kenal dengan Institut Teologi Kalimatullah di Jakarta, yang mana sekolah ini dikelola oleh Yayasan Misi Global Kalimatullah. Ada juga Sekolah Tinggi Teologi Apostolos Jakarta yang mempunyai kurikulum Islamologi bahkan sampai 40 SKS menurut data yang kami terima. Nah, itulah bukti bahwa gerakan-gerakan misionaris itu, kristenisasi itu memang sistematis dan terencana. Mereka punya program-program yang memang sudah terukur. Ada lagi seperti yang kita pernah dengar, mengaku Haji Kristina Fatima. Biasa juga jemaatnya panggil dia Tin Rustini atau Sutini atau Bu Nonot. Ini juga sampai ke data kami. Bagaimana kemudian mereka ini sebagai pemberita Injil dengan memperalat Al-Quran. Ya. Itu terjadi di Bandung. Ya, jadi mengaku pernah berkali-kali menunaikan ibadah haji. Menurut pengakuannya bahwa dia pernah mengajar dan pernah belajar di pesantren. Lalu kemudian ketika diinterogasi suaminya, Sumarsono, ya, atau mantan suaminya lah, itu selama dia mengaku sebagai seorang penginjil, dia terkadang mempertontonkan dirinya juga melaksanakan ibadah sholat. Nah, lalu kemudian terakhir ketahuan bahwa beliau ini memang agak bisa bahasa Arab gitu, bisa bercakap bahasa Arab. Bukan berarti dia itu adalah lulusan pesantren, pernah mengajar di pesantren, tetapi ternyata memang dia pernah menjadi DKW. Nah, ini fakta-fakta yang saya sampaikan kepada Bang Yerhanes Yusuf supaya dipahami dengan baik. Belum lagi kaset-kaset rekaman yang berisi kesaksian-kesaksian palsu yang sama seperti dilakukan oleh yang tadi itu, siapa? Manuk Bulu. Itu banyak, dan sekarang sudah nyata, udah berani dengan membuat channel seperti itu, kesaksian-kesaksian, dan saya katakan, berani mengatakan bahwa kebanyakan saksi yang datang itu kesaksian yang dibuat-buat, itu palsu semua. Saya pernah mengikutin mulai dari awal sampai selesai kesaksian salah satu daripada orang yang bersaksi di situ. Semua apa yang disampaikan itu saya katakan bohong. Kenapa saya katakan bohong? Dia menyebut 16 tahun dia masuk Aliyah. Kalau 16 tahun dia masuk Aliyah, kemudian dia tamatnya 18 tahun, dia katakan lagi kembali mondok. Kembali mondok, ngulang Aliyah. Karena dia belum hafal 30 juz. Katanya dia masuk lagi jadi kelas 1. Ini adalah pembohongan yang sangat luar biasa.
Tidak ada itu orang tamat SMA di pesantren karena tidak hafal 30 juz kembali lagi kelas 1. Itu nggak ada. Dan itu ada di dalam konten channelnya si Manuk Bulu ini. Itu bukti sebagai sampel biar kita nggak dikatakan asal ngomong nih, lihat semua. Ini stok tadinya kok banyak banget ini. Iya, sudah ada pernah lihat. Tuh kan tuh. Muslimah fanatik, eksklusif. Terus semua ustadz pasti kalah, mu'alaf radikal, muslimah taat. Tuh, muslimah taat terus, Fatimah Zakia siap tuh. Saya bisa ngasih contoh satu aja. Mu'alaf odong-odong ini. Baik, saya bisa ngasih contoh satu aja ya. Orang yang ngaku dulunya pembakar gereja, yaitu Pendeta Muhammad Yasin. Dia ngaku pernah kuliah di IAIN, ngaku mantan guru agama. Tapi nyebut nama surah saja salah. Bisa dilihat di video-videonya itu. Surah Al-Zukhruf dibaca Al-Ajrub. Ya kan? Terus lagi dia pernah mengatakan di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi begini. Wala tamta ala Yahuda wala nasoro ala Yahudi. Orang mukmin itu tidak akan pernah senang dengan orang Nasrani kalau orang Nasrani itu merdeka. Nah, ayat yang dia baca itu kalau betul, kata mukmin pun tak ada di situ. Ala tamta ala Yahuda wala nasoro ala Yahudi. Apa artinya itu? Bingung saya. Dan di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang semacam itu. Kemudian ada lagi yang aku mondok dari umur 9 tahun sampai umur 15 tahun. Baca surah Al-Quran kayak nyanyiin dia. Yang dibaca entah surat apa. Aduh ya Allah. Kalau mau melihat koleksi saya silahkanlah. Murtadin odong-odong yang kumpulkan oleh Yusuf Manuk Bulu itu saya komentari semua di situ. Ada lagi macam-macam lah. Ngaku mondok pesantren, guru pesantren. Baca surah Al-Baqarah disambung pakai surah Sajadah. Mentang-mentang ayatnya hampir sama. Baca surah ayat kursi, ujung-ujungnya terakhirnya sitati ayam. Lah dari mana seperti itu? Bisa dikatakan orang yang mondok itu sebagai bukti saja begitu. Silakan guruku dilanjut. Ya, mungkin ada tambahan dari sahabat yang lain atau dari Bang Yusuf, silakan Bang. Ya begini ya, saya sedikit mencermati apa yang disampaikan kawan-kawannya tentang ini. Ya memang saya tidak pungkiri ada itu di YouTube bahwa dari pihak Kristen ya, terutama dari kami tentang ya Manuk Bulu ini salah satunya dengan yang lain-lain, sepertinya bahwa kami sendiri pun risih dengan kesaksian seperti ini. Bukan, ini bicara tentang hal yang dianggap ini ya, seperti macam ketika ketika dia masuk pada Kristen dan coba untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang agama sebelumnya, ini sepertinya harus mendapat pendidikan ulang. Oleh karena itu, di dalam kekatolikan, saringan ini ketat. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam anggota gereja Katolik. Apalagi kalau hanya bermodalkan berjumpa Yesus. Ini mesti harus ada pendidikan lebih. Yang saya mau luruskan juga tentang misionaris. Misionaris ini lebih dekat kepada kekatolikan ya. Tetapi ketika Abang Suma mengatakan ada sekolah-sekolah yang saya lihat dari sebutan katanya saja, ini sudah menunjukkan kalangan ya dari sekolah-sekolah teologi ini sebenarnya asing bagi apa? Beda dengan sekolah-sekolah tinggi filsafat Katolik ya. Kalau sekolah Katolik dia pasti dari sekolah filsafat baru ke sekolah teologinya. Sekolah teologi itu akan bernaung di bawah satu universitas sehingga dia tidak mempunyai satu macam sekolah tinggi tertentu, itu tidak. Dia akan bernaung di bawah satu universitas. Oleh karena itu di dalam kekatolikan mesti kita tahu ini caranya, ini apa, dia punya pendidikan, pola pendidikannya seperti ini. Ini yang dimasukkan di dalam arti misi. Misi itu sendiri ya betul di dalam memperbaiki edukasi, memperbaiki kesehatan, memperbaiki apa cara hidup. Memang dianjurkan gereja untuk membina umatnya.
bukan dalam arti bahwa ke sana untuk mengajarkan atau mengecohkan. Itu saya rasa mungkin tidak sama sekali. Mungkin ini yang dikatakan mungkin pengertian yang berbeda tentang apa yang gereja kami, maksudnya Katolik ini sendiri, apa istilahnya, yang alami dengan kenyataan yang dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu macam masalah tentang hal-hal apa, ada orang mengaku bekas dari Islam yang sekolah di pesantren, bahkan pernah jadi haji atau pernah kiai dan menjadi Kristen. Ini kebanyakan kita lihat arahnya. Ketika dia menjadi Kristen dan ingin menjadi pendeta atau penginjil, akan tahu arahnya kemana. Tetapi di dalam kekatolikan yang mengajar iman itu tidak sembarangan. Di dalam kekatolikan tidak ada istilahnya penginjil atau apa namanya, pewarta kabar gembira di luar formasi yang dibentuk gereja, yaitu orang yang dikhususkan untuk mengabdikan dirinya melayani Tuhan. Sehingga ya seperti yang macam contoh yang saya kasih tentang Imam siapa Samudra itu, habis itu siapa lagi, Indra Wibowo, siapa ini akan kelihatan sangat jelas ketika dia melibatkan kekatolikan, maka akan sangat jelas kelihatan. Seperti itu juga macam kalau pandangan tentang Islam, ketika dia tidak mengerti tentang Islam dan mengatakan dia bekas kiai, kan langsung kelihatan. Seperti itu juga di dalam kekatolikan, ketika seorang yang melalui proses pendidikan sebagai seorang calon pastor, ini mempunyai proses yang ketat ya. Tidak semua orang bisa mencapai itu. Walaupun saya mau menjadi pastor, tapi tidak dalam saringan tertentu mungkin kita gugur untuk menjadi itu. Oleh karena itu, siapa ya Samudra itu ada, saya tidak terlalu ingat namanya. Ada yang itu dengan siapa? Indra Wibowo yang mengatakan bekas pastor. Nah ini yang kelihatan langsung bisa dilihat. Ini sesuatu yang tidak, karena kekatolikan ini mempunyai saringan yang ketat. Bahkan untuk masuk dalam anggota gereja sendiri itu tidak sembarangan. Tidak istilahnya serta-merta orang murtad dan menjadi Katolik, itu tidak. Dia mempunyai masa. Dalam masa pendidikannya ini pun dilihat apakah niatnya ini tulus atau tidak. Kalau tidak tulus maka akan ditolak. Masa katekumennya akan diperpanjang. Kalau dia tidak ini juga dengan maksud tentu, maka akan ditolak. Itu seperti itu apa yang ada di dalam gereja. Ini yang saya katakan. Mungkin ada hal-hal yang lain ketika ada macam apa istilahnya pembauran antara gereja-gereja denominasi dengan gereja Katolik, sehingga orang luar ini kadang tidak bisa membedakan mana satu gereja Katolik, mana gereja Protestan dengan begitu banyaknya denominasi ini, sehingga menganggap semuanya ini adalah cara pola yang sudah disusun. Sepengetahuan saya, gereja Katolik tidak ada yang hal-hal seperti itu. Bahkan ketika ada orang mau murtad dan menjadi Katolik, ini pun melalui proses yang panjang, apalagi mau jadi pewarta Injil atau penginjil, apalagi apologet, tidak dibenarkan. Bahkan saya yang coba untuk masuk ke dalam perbincangan ini pun tidak dibenarkan oleh gereja. Karena pengajar iman ini mempunyai otoritas tertentu. Sehingga yang macam seperti saya ini dianggap agak bandel ya ketika masuk ke dalam ranah diskusi-diskusi ini, karena tidak dianjurkan. Itu untuk kita semua tahu. Sehingga dalam masalah macam kristenisasi ini yang saya katakan agak aktif. Ini kenapa macam pihak Katolik sendiri jarang untuk mengungkapkan. Ini juga dari gereja kami. Itu gereja Katolik ini saya bisa katakan bahwa inilah gereja, kalau dilihat dari merunut sejarahnya, inilah gereja Kristen. Seperti itu ya.
Ya, halo. Ya. Jadi gini Bang Yohanes Yusuf. Abang sekarang di mana ini? Di Indonesia atau Sekarang saya lagi di pulau. Bintan. di Indonesia atau di pulau Di mana Malaysia. gitu? Di Indonesia. Jadi gini Bang. Ya, hari Selasa Maret 2021 itu, bagaimana kemudian Romo Y. Edi Mulyono itu selaku pikep Keuskupan Agung Jakarta saat memberikan sambutan pembukaan KKM Pemuda Katolik, itu dia mengatakan gini, sebagai Katolik, ya, Anda terpilih untuk melayani sebagai generasi muda penjaga masa kini dan masa depan. Ya, pergilah kamu diutus untuk menjadi misionaris. Dalam bahasa negara kalian adalah misionaris Pancasila. Misionaris yang menyebarkan dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Itu yang diucapkan oleh uskup daripada pembesar Katolik di negara ini, yaitu Romo Y. Edi Mulyono. Nah, Romo ini mengatakan bahwa misionaris itu bukan hanya pastor, bukan hanya suster, tetapi semua umat Tuhan, termasuk pemuda-pemuda Katolik, juga adalah misionaris, tapi misionaris Pancasila, kata dia. Nah, ini kalau misalnya Bang Yohanes Yusuf ini tidak mengetahui ini, saya aja Muslim mengikuti gerakan-gerakan seperti ini, Bang. Jadi sangat lucu kelihatannya, makanya saya tanya, Abang ini di mana? Karena saya tahu bahwa hampir setiap 5 tahun Keuskupan Agung di Jakarta itu menjalankan arah dasar terkait dengan amalan Pancasila yang kemudian itu dikatakan sebagai gerakan-gerakan misi di dalam mengkatolikan orang-orang yang ada di negara kita ini, gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu saya tahu, Bang. Jadi kalau misalnya iya, saya ngerti seperti ungkapan yang dikatakan oleh Romo Adrianus Suyadi. Jelas dia mengatakan bahwa napas gerakan pemuda Katolik itu adalah mengajak para peserta mendalami ajaran sosial gereja sebagai ajaran atau doktrin gereja Katolik tentang martabat manusia dan hidup bermasyarakat. Dan ini harus disampaikan kepada semua orang yang ada di Indonesia. Artinya kalau dia berbicara mengenai semua orang, ya tidak terlepas hanya kepada orang Katolik itu saja, juga terhadap orang non-Katolik, gitu loh, Bang. Begini ya. Halo. Halo, bisa masuk untuk itu sedikit berkomentar. Barangkali Pak Yusuf. Ya. Halo. Sebelum dijawab. Ya. Baik Pak Yusuf. Jadi kita kembali tadi, kalau saya kembali tadi dengan kata-katanya Pak Yusuf, pertanyaannya kata benteng ya. Benar ya Pak Yusuf tadi ya? Apa itu? Bahwa di Islam itu kita definisikan tuh kata benteng itu ada 2 makna. Makna yang pertama adalah benteng untuk kita orang-orang Islam membentengi akidah Islam kita tujukan kepada netizen-netizen umat Islam yang selama ini barangkali enggan membaca Al-Quran, membaca hadis, kurang memahami dan sebagainya. Makanya para kristolog Muslim hadir di Zoom ini itu menyampaikan kepada mereka itu sebagai dakwah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, benteng terhadap adanya penghujatan dari luar Islam sendiri itu. Kemudian salah satu visinya tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Suma dan teman-teman lain. Bagaimana? Saya ambil contoh. Ya, saya tidak mau mengatakan benar atau tidak, tapi keluar dari mulutnya. Ireno Handoko itu pada saat mereka belajar tentang biarawat ya, dia biarawan ya. Kalau saya tidak salah dulu, saya mendengarkan itu dari tahun 2010, kesaksian beliau. Mereka ditugaskan oleh gereja Katolik untuk belajar Al-Quran, tetapi bukan untuk mencari kebenaran, tetapi diperintahkan untuk mencari kesalahan-kesalahan yang terletak di dalam Al-Quran. Namun apa yang terjadi? Malah Irene Handoko itu bukan menemukan kesalahan, tapi menemukan kebenaran untuk dirinya. Akhirnya Irene Handoko ya kalau tidak salah ya. Andono. Ya, Andono.
Ya itulah orangnya tadi seperti itu. Jadi Pak Yusuf, bahwa kalau di Pak Yusuf sendiri, yang tadi Pak Yusuf katakan, Pak Yusuf tidak mewakili agama Katolik secara umum, tetapi Pak Yusuf mewakili dirinya sendiri, sebagaimana Pak Yusuf katakan tadi bahwa di dalam agama Katolik itu dalam menyampaikan itu tidak harus ada pengajarannya, dan itu saya iakan karena saya beberapa teman Katolik saya pernah berbicara bahwa sebagai jemaat itu tidak boleh menyampaikan pemberitaan tentang Injil kepada orang-orang lain karena itu ada jenjang pendidikan khususnya. Ya, kayak seperti itu. Jadi kita tidak bisa pungkiri, oke lah barangkali kalau di gereja Pak Yusuf tidak ada gerakan-gerakan kristenisasi, tetapi tidak menutup kemungkinan apa tadi yang dibilang Umi Ripa, kemudian Pak Bang Suma, kemudian Bang Sugi dan yang lain-lain sebagainya. Itu ada, ya. Jadi kalau saya sih Pak Yusuf ini saya orangnya suka nih. Ya, saya yakin dan percaya nih Pak Yusuf akan menemukan kebenaran hakiki nih. Setelah bergabung dengan Sumini paling rajin, cuma akhir-akhir ini kok ternyata berada di pulau ini. Nah, cuma itu aja Pak Yusuf. Mudah-mudahan Pak Yusuf, kita ini bersaudara sebangsa dan setanah air. Kami tidak berhak untuk mempengaruhi imannya Pak Yusuf. Tapi kalau Pak Yusuf menemukan kebenaran di dalam Islam, ayo, kenapa kita tidak harus menutup diri? Sebagai saudara, kita saling mengingatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya sedikit ini ya menanggapi apa yang dikatakan. Mungkin Bang Suma mengambil apa dari Pastor Fik atau apa itu karena Uskup Agung Jakarta itu adalah kardinal pemimpin uskup-uskup seluruh Indonesia, itu Kardinal Suharyo. Tetapi kalau mungkin yang Edi siapa itu mungkin Fikep ya. Tetapi dalam isinya ketika dia menyuarakan memberitakan tentang kaum muda Katolik yang juga harus menjadi ini, saya rasa mungkin mempunyai makna yang tidak seperti Abang Suma pikirkan ya. Karena Katolik tidak mungkin ini. Bagaimana anak muda itu bisa mewartakan Injil tanpa pembekalan? Karena pembekalan yang yang ada ini hanya bagi orang-orang yang dikhususkan untuk belajar menjadi pastor. Ini yang ada pembekalannya. Tetapi di luar itu tidak ada pembekalan untuk menjadi apalagi pewarta ya. Tidak ada itu. Jadi bagaimana konsepnya kalau dia menyuruh pemuda ini menjadi penginjil, itu satu. Mungkin maksudnya lainnya, kalau memang kata-katanya persis mungkin maksudnya tidak seperti yang Abang Suma pikirkan. Itu satu. Kedua, tentang Irene Handono ini, ketika hal-hal yang berkaitan dengan Katolik maka kan cepat dilacak. Irene Handono ini hanya baru pada masa postulan. Postulan ini masa perkenalan akan satu tarekat. Tarekat ini artinya ada satu kumpulan biarawati, karena kumpulan biarawati ini banyak. Dalam masa ini, apalagi dalam masa postulan pun tidak lepas, bagaimana dia bisa mempelajari hal-hal lain. Karena di dalam masa postulan seorang biarawati, ini hanya masa perkenalan, mengenal satu organisasi kebiarawatian. Kalau dalam organisasi ya, tetapi dalam hal mereka akan dikatakan tarekat atau kongregasi. Tetapi kalau dalam dunia biasa kita katakan organisasi itu ya. Ini baru mengenal. Jadi bagaimana mungkin dia ditunjukkan gereja ini sesuatu yang supaya kita sama-sama fair ya. Sama-sama tahu kebetulan saya melalui proses ini. Tetapi di masa perjalanan saya keluar. Oleh karena itu tahu persis. Formasi-formasi seperti ini, seperti Irene Handono yang hanya seorang postulat, Indra Wibowo yang hanya macam simpatisan, atau Imam Samudra itu hanya yang mengaku-ngaku. Ini sebenarnya jauh sekali dari pemahaman mereka tentang kekatolikan. Hanya karena mereka tahu gereja Katolik biasanya tidak bersuara ketika ada sesuatu yang berurusan dengan gereja Katolik, maka mereka merasa nyaman-nyaman saja. Oleh karena itu,
untuk berurusan dengan gereja Katolik, umat Katolik akan tahu sejauh mana proses pendidikannya. Seorang postulan tidak mungkin dia mendapat jangankan ke fakultas. Di dalam biara itu hanya memperkenalkan bagaimana organisasi ini, itulah asal postulan. Inilah Irene Handono di masa ini. Jadi bagaimana mungkin dia ke Vatikan mempelajari ilmu perbandingan agama. Ini yang saya lihat sesuatu yang ya dia berbicara kepada orang yang tidak mengerti, tidak tahu tentang formasi yang ada di dalam kekatolikan, sehingga orang akan percaya. Tetapi ketika dia tahu tentang apa yang disampaikannya kepada orang Katolik yang tahu tentang ini, bagaimana? Seperti ini yang saya katakan bahwa Irene Handono hanyalah postulan yang tidak lepas juga dari masa postulan itu. Diperkirakan berapa bulan ya? Karena semua ini tercatat. Di dalam gereja Katolik semua akan terarsipkan. Siapa yang masuk sini, atau masuk biara ini, kongregasi ini. Ya kalau saya bisa dicek CMF-nya di mana sampai tahap beberapa itu bisa dilacak karena semuanya itu diarsipkan secara baik sehingga tidak mungkin seseorang itu bisa mengatakan dia adalah apa macam ex-pastor atau ex-biarawati yang sudah mengenal ini, itu sama sekali bisa dilacak karena di dalam kekatolikan semuanya terarsip dengan baik. Ya oleh karena itu macam masalah-masalah yang ditimbulkan Irene Handono tentang apa? Tentang ya berita-berita yang disampaikannya ya mudah-mudahan kawan-kawan kita yang ada di sini bisa mencermati secara logis ya apa yang disampaikan sehingga tidak juga menjadi sesuatu yang menyesatkan tentang pengertian akan gereja. Seperti itu ya. Ya, mohon sudah seperti itu saja dari saya. Begini Pak Yusuf, tentang masalah Irene Handono, bukan kami mau mengatakan bahwa itu benar atau tidak gitu, tetapi kesaksian mereka kan tidak ada dari pihak Kristen, baik dari Protestan maupun Katolik yang melakukan dulu pembantahan gitu loh, membantah apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, berdasarkan informasi itu, bapaknya Irene Handoko itu adalah salah satu bapak donatur terbesar, salah satu terbesar di Jakarta. Gitu. Jadi kalau artinya mendapatkan fasilitas khusus itu bisa-bisa saja. Nah, saya tidak mau lari ke situ. Dan dikatakan begini Pak Yusuf. Jadi menurut kesaksian Pak Ibu Irene mengatakan begini. Saya waktu itu di Pastula, dia bilang begitu. Tetapi saya diusulkan oleh untuk mempelajari, disuruh untuk mempelajari Al-Quran, tetapi yang disuruh pelajari hanya untuk mencari kesalahan. Ini yang dikatakan gitu. Nah, tetapi setelah dia baca, waktu dia baca surah Al-Ikhlas, justru dia kaget. Dia kaget di situ. Loh, ini yang benar ini. Makanya dia bertanya kepada apa istilahnya, ketua seperti gurunya mungkin atau pembimbingnya mungkin. Tapi apa yang dia katakan oleh pembimbingnya? Ya kamu ndak usah mau mencari kebenaran di situ. Tugas kamu itu mencari apa yang bisa kita koreksi. Itu yang diadukan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita semua itu tidak ada dari pihak Kristen. Pada saat Pak Ibu Irene ngomong begitu itu tidak ada counter. Tidak ada counter gitu. Demikian Pak Yusuf. Ya, ini sudah dilihat ini bahwa bahkan ketika orang Katolik mempertanyakan ini kepada presbiternya dan biasanya jawabannya apa? Gereja merasa tidak hal ini tidak terlalu penting ditanggapi. Biasanya seperti itu. Jadi bagaimana ya kami hanya sebagai umat ini ya sepengetahuan kami. Oleh karena itu ada juga YouTube Katolik yang coba untuk menangkis. Tetapi itu bukan dari gereja ya. Biasanya orang perorangan. Karena gereja sendiri merasa ini bukanlah hal yang penting. Tetapi hal yang benar bahwa ketika seorang postulan di dalam formasi biarawati sama sekali
tidak mengenal pendidikan, apalagi perbandingan agama, tidak ada ya. Ini hanya proses mengenal suatu organisasi kebidakwahan atau kongregasi atau tarekat di dalam istilah Kristen atau Katolikan itu sendiri ya. Itu yang benar. Sehingga ketika dia menyampaikan apa-apa pun kami hanya mendengarkan ya, karena kebetulan gereja sendiri tidak merespon itu. Seperti itu ya. Oke, silakan barangkali teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan mungkin. Iya, jadi kembali kaitannya dengan misionaris. Mau dari sekte apapun itu tetap saja melakukan misi ya, yang mereka sebut dengan sebutan misi suci lah. Ya, misi di mana memberitakan Injil kepada setiap manusia gitu. Nah, kalau misalnya Bang Yohanes Yusuf itu tidak mengetahui hal ini, berarti ya itu makanya tadi saya katakan Anda ada di pulau dan mungkin pulaunya tidak ada di peta. mungkin tidak ada di peta karena salah satu wilayah di negara kita ini yang paling timur dari Indonesia itu ya, itu dari sejak tahun, menurut data yang ada di kami, tahun 1950-an lah ke atas, 50-an lah paling minimal tahun 50-an gitu ya. Bagaimana kemudian di sana ada merintis ya, boleh dikatakan bandara yang dirintis oleh para misionaris. Nah, jadi di situ dikenal dengan apa, keberadaan maskapai AMA. Jadi keberadaan maskapai AMA ini itu bukan karena tidak ada tujuan, ya. Itu adalah maskapai yang dimiliki oleh beberapa uskup seperti Keuskupan Setana Papua, Keuskupan Agung Merauke, kemudian Jayapura, Agat Asmat, termasuk Manokwari dan juga Sorong. Ini gerakan-gerakan Katolik yang memang sudah beroperasi seperti yang saya katakan tadi sejak tahun 1950-an. Nah, keberadaan maskapai AMA di tanah Papua ini itu jelas dibangun untuk pelayanan dan pengembangan gereja di Papua. Ya, jadi para misionaris Katolik ya, itu kebanyakan dari Eropa memang yang ada di sana. Ya, meskipun mereka itu berjalan kaki dari tempat satu ke tempat yang lain, tetapi mereka menamakan gerakan mereka itu adalah gerakan suci, memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang ada di sana. Nah, ini apa? Bukan sebuah karangan, tapi ini adalah fakta yang terjadi, di mana data-data ini juga kami terima dari orang yang kami percayai, gitu loh. Pergerakan-pergerakan misionaris di negara ini ya tidak terlepas daripada adanya peran serta dari umat Katolik itu sendiri. Nah, karena Bang Yohanes Yusuf adanya di pulau yang tidak ada peta, ya makanya nggak tahu berita ini, gitu loh. Sekali-sekali keluar dari persembunyian, Bang, biar bisa tahu berita ini. Ya, begini, Bang, tentang apa? Tentang ya suku pedalaman di Irian ya, Irian ini. Ya, ini sejauh yang saya tahu tentang misi ini sendiri betul. Misi ini pasti identik dengan orang-orang di luar dari Indonesia. Maksudnya pastor-pastor yang dari entah biarawan atau biarawati itu, atau pastor yang datang untuk mewartakan Injil, tapi biasa sasarannya kepada orang-orang seperti ini yang belum mengenal, maksudnya belum mengenal agama ya. Tetapi tidak dalam pengertian bahwa ketika kecil kali ya suara Pak Yusuf. Iya, masalahnya dia ada di Pulau Patmos. Jangan nanti aku jadi penulis Injil lagi. Injil Yusuf kan susah. Nanti dapat penglihatan. Pak Yusuf dapat penglihatan nanti gimana? Sebentar Pak Yusuf, tak panggilkan Sansan ya. Ini cocok kalau Samsan dengan cocok sama Sansan. Ya, ini karena saya suka dengan yang kalau boleh menyela sedikit nih. Saya kan belum kenal dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf ini dari Katolik ya? Iya, Katolik. Dia uskup berarti besar. Pak Yusuf. Uskup besar. Sebentar lagi kawan-kawan Jadi
uskup besar dan setiap harinya makannya ikan paus. Abang keluar. Ya, Pak Yusuf, kami di sini ya, kalau saya pribadi lah ya, dari awal itu saya tidak ada istilahnya apa ya, dengan teman-teman saya yang berbeda keyakinan itu kami memang tidak pernah membicarakan perbedaan dan apa persamaan atau tentang akidah masing-masing. Memang tidak pernah. Tapi ketika saya lihat ada beberapa oknum apologet yang mengatasnamakan diri mereka Kristen, tapi Pak Yusuf boleh lihat sendirilah apakah argumentasi mereka itu sesuai dengan ajaran Kristen menurut Pak Yusuf ya atau tidak gitu. Lihatlah bagaimana mereka memfitnah, memberi tudingan gitu. Nah, jadi itu terkadang ada aksi dan reaksi. Jadi umat Islam ketika bereaksi Pak Yusuf, inilah yang terjadi ketika kami berlomba-lomba menuntut ilmu, karena umat Islam ini sudah terbiasa dari kecilnya Pak Yusuf. Apa-apa tuh dipelajari, bahasa Al-Quran itu bukan bahasa yang kami kenal. Kami diajarkan bahasanya dari mulai mengenal hurufnya, kemudian setelah tahu hurufnya membacanya, kemudian melafazkannya, terus melafazkannya pun harus sama, kemudian iramanya pun nggak boleh beda. Jadi bayangkan ya Pak Yusuf bagaimana anak-anak umat Islam itu dari kecil itu sudah terbiasa dengan keilmuan. Tiba-tiba kami dikritisi oleh orang yang tidak mengimani, dan kami coba komparasikan dan kami gali Alkitabnya yang kami tidak imani, yaitu Alkitabnya orang Kristen dan orang Yahudi. Jadi jangan kaget ketika kami yang sudah terbiasa dengan keilmuan itu menyampaikan argumentasi yang boleh dikatakan apa ya kan, masuk akal dan berdalih gitu. Bukan berarti kami menyerang kalian bertubi-tubi, bukan, tapi itu dia tadi Pak Yusuf yang saya katakan, kami sudah terbiasa dengan keilmuan itu. Jadi hal-hal terkecil pun kami bisa mencarinya, kami sudah terbiasa menggunakan bahasa asli, filsafat segala macam. Nah, jadi gitu sih Pak Yusuf. Perbedaan yang saya lihat tuh sekarang tuh begitu ya. Dulu kayak Christian Prince, kontennya oleh banyak orang Kristen. Di situ komentar-komentar orang non-Muslim saya melihat sendiri dengan mata kepala saya betapa menghujat Rasulullah dan Allah. Saya tidak berdaya pada masa itu. Saya tidak ada apa yang harus saya lakukan meng-counter ini. Tapi saya pikir saya ingin tahu apakah ajaran mereka benar-benar tidak ada seperti yang dituduhkan. Ini terlepas ya Pak Yusuf ya, apapun bahasan kita pada kali ini gambaran pribadi saya nih. Lalu tiba-tiba Pak Yusuf ketika saya pelajari dan dalami Alkitab Pak Yusuf, ketika nabi saya dituduh nabinya suka perang loh, ternyata para nabi Bani Israel pun berperang. Terus ternyata nabinya suka poligami lah, ternyata nabi-nabi Bani Israel pun poligami. Jadi jangan kaget ketika umat Islam mulai mengkomparasikan, mulai menelusuri jejak-jejak kekristenan, kemudian menyampaikannya kembali kepada kalian. Kemudian kalian merasa, wah kami diserang. Padahal kami hanya melakukan reaksi karena aksi gitu Pak Yusuf. Nah ini yang terjadi pada diri saya pribadi Pak Yusuf. Saya kenapa terjun jadi pendebat ini karena tadinya saya hanya bermanja-manja, merasa agama saya udah yang penting dalami agama saya rasa cukup dengan ilmu saya. Ternyata, pada akhirnya akidah kami diserang oleh mereka, berusaha bertanya tapi menjatuhkan Islam. Oh nggak bisa, saya harus maju untuk lebih menguatkan. Nah itu dia tadi, setidaknya janganlah orang lain dulu ya, saya pribadi pun gitu. Saya telusuri ke ujung-ujungnya, gimana sih orang Yahudi berkeyakinan. Nah jadi ketemu gitu sih Pak Yusuf. Kalau saya pribadi nih, saya tidak mewakili orang lain ya. Maksudnya ini diri saya sendiri. Kenapa saya sekarang ini terjun ke dunia perdebatan ini gitu. Ya sebenarnya dunia perdebatan ini menarik bagi orang yang suka akan tantangan. Itu Abang Suma tahu lah. Dia tahu ketika bagaimana untuk membuat sesuatu itu menjadi kritis. Karena kebetulan saya juga suka, tetapi yang betul ya saya juga sudah menanyakan sih. Ada beberapa kawan yang menjadi register ini ya, bagaimana gini. Jawabannya tetap sama dari dulu ya. Nggak usah masuk, nggak saya.
Karena ini berhubungan, aduh saya lihat ini kapan, saya bilang dunia maya ketika harus dibiarkan maka akan berakibat kepada orang yang tidak terlalu memahami pengajaran baik di dalam Islam maupun di dalam kekristenan. Contoh kalau orang Islam yang tidak terlalu memahami Islam ketika pengaruh dunia maya ini akan fatal juga, bisa fatal akibatnya. Demikian juga orang Kristen yang tidak terlalu mengetahui tentang imannya, pengajaran imannya akan fatal ketika terpengaruh dengan Kuat sedikit Pak Yusuf, mohon maaf, saya harus nempelin. Ya. Oh ya, Padahal sudah. volumenya sudah selesai. Begini sudah dengar, ini sudah habis ini. Biasa di Pulau Yusuf Patmos sudah ini. makan, sudah makan. Sudah. Di Pulau Patmos. Oh, ya. Iya. Itu ya tentang. Yusuf. Ini aslinya orang mana Pak Yusuf? Kalau boleh kita kenalan. Saya dekat dengan itu Bang Suma, sebenarnya aslinya Flores, keturunan Jawa juga. Ada Jawanya, ada Floresnya. Tinggalnya di Batam. Oh, di Batam di mana Pak? Di Piayu. Oh, saya juga di Piayu, di Gebagan. Benar. Ya, mama saya di Bagan. Pak Yusuf rumahnya di mana? Gereja kan banyak di Piayu. Kalau itu gereja Hilarius lah. Biasa kalau Katolik ini enggak banyak. Dia biasanya kalau gereja Katolik ini kemana pasti tanya parokinya. Gitu. Ya. Saya baru tahu Paroki kalau Hilarius. Bang Yerhanes Yusuf itu tinggalnya di Bagang. Di Batam. Di Batam bukan Itu pulau juga. Bagan tuh. Tadi bilang Bagang kapal mencari ikan itu kan? Oh, kalau Bagang itu yang Mbak Rifa ini. Iya, Bagan, bukan Bagang, saya di Bagan. Jadi mama saya masih di Bagan, Pak. Pak Yusuf ini di mana Piayunya, kalau boleh saya tahu? Di Kompleks Bidadari ya. Oh, di Bidadari. Kapan kita debat live Pak? Langsung Pak. Bisa ya. Tapi kalau saya pulang ke sana. Saya pikir dekat, ya. Bang Yerhanes Yusuf ini nggak ada di peta lagi ternyata. Patmos pun keluar kan. Walaupun Batam itu Bang Zuma, walaupun kecil begitu, lumayan banyak juga ya perantau ke sana ya Pak Yusuf mengadu nasib ya. Iya. Jadi campur di sana Bang Zuma, kota Batam itu. Saya, mama saya masih di sana Pak Yusuf, di Kampung Bagan. Nanti kalau saya ke Bagan kita bertemu, kita debat, kita record ya. Nanti aku dipentungin itu karena kawan banyak sana, nanti orang bilang apa yang dia tahu. Jadi gerejanya Pak Yusuf di mana lokasinya? Hilarius, di Batam? Deki kan, Pak Deki kan juga di Batam dia. Iya, seperti macam Diki Verbum Veritatis kan juga di Batam. Ya, dia kan istilahnya sudah menyandang dosen. Tetapi ketika dosen dalam pengertian seperti ini ya, kualitas apa yang mau disampaikan kepada anak didiknya ya. Seorang dosen ini saya pun tidak terlalu pasti ya tentang Diki Ngadas ini dia sebenarnya apa, tetapi kadang-kadang dia berbicara bahwa dia adalah dosen Alkitab. Dosen ini sejauh yang saya tahu Alkitab sendiri ini ada kekhususannya. Tidak semua pastor atau tidak semua ini memahami secara persis, per detail. Biasanya kekhususan itu pun ada macam. Dia bagian terjemahan itu katanya, Perjanjian Baru. Kalau terjemahan dia tidak bisa masuk ke tafsiran Perjanjian Baru. Exegesa. Kalau dia exeget, dia tidak bisa dalam artian bisa mengartikan Trinitas secara gamblang. Karena ini ada perumusan yang ini istilahnya memang dia akan tahu garis besarnya. Tetapi dia tidak bisa memahami secara pasti ya. Karena seru ini Pak Yusuf. Kalau kita bertemu nih Pak Yusuf, saya, Pak Deki, Pak Yusuf, kita bertemu mungkin di Mega Mall gitu ya, kita janjian ya. Kalau Pak Deki kan pasti dia mengatakan dia punya level yang sudah mungkin dikenal karena ada channel YouTube-nya. Ya, tapi jujur aja kalau saya Pak Yusuf, saya lebih bisa memahami bahasanya Pak Yusuf daripada itu Verbum begini ya, ini kebiasaan ya, kebiasaan orang yang belajar filsafat menggunakan bahasa ilmiah. Salah satu dia menggunakan bahasa itu menipu aja. Ini macam Bang Suma tadi sudah tendensi ini mengingatkan aku saja. Kalau Bang Suma dari dulu bisa dipakai Pak Yusuf.
Ya, itu saya Maksudnya bilang dari dogma dulu. itu dipahami orang-orang bawah bisa Iya. paham, tapi kalau verbum itu dia tidak menjangkau, dia tidak bermaksud menjangkau orang di bawah dia, dia sengaja agar orang yang di bawah dia itu manggut-manggut terus merasa oh iya pintar kali orang ini, karena padahal yang tidak dibicarakannya ada yang biasa saja ya. Ini juga problematik ketika orang mempelajari filsafat dengan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah untuk mengaburkan apa yang mau disampaikan. Biasa komunikasi ini sebenarnya komunikasi yang efektif bisa dimengerti oleh lawan bicara kita. Itulah komunikasi yang efektif. Saya udah pelajari itu gayanya itu verbum. Ya, Tapi saya mirip, biasa Bang. melihat. Ini Pak Yusuf ini enak sekali temani ngobrol ini. Iya, Pak karena Yusuf memang dia ini Bang, dia Pak Yohanes Yusuf ini dulu pernah jadi dosen bahasa daerah. Dengan Bang Tuma pernah ketemu ya? Pernah ngopi darat gitu? Enggak. Belum. Saya udah janjian, tapi sementara tahap Asaparang dulu. Iya. Tapi memang Pak Yusuf bukan bermaksud untuk meninggikan satu denominasi kekristenan dari yang lain sih bukan ya. Tapi saya itu memang agak banyak dekat dengan orang-orang yang notabene-nya itu dari Katolik ya. Maksudnya sejak teman diskusi mulai saya diskusi di Facebook atau secara japri itu rata-rata yang dengan teman-teman Katolik itu biasanya berawal dengan sapaan manis di awal kemudian perpisahan manis di akhir. Tapi kalau yang dengan teman-teman non Katolik itu biasanya dari awal itu sudah mulai dengan cara yang tidak etis dari mereka dan saya pun tidak mau begitu saja, maksudnya mereka menghina agama saya komparasikan. Nah, di akhir pun selesainya pun tidak bagus. Tapi rata-rata yang Katolik teman diskusi saya diawali dengan sapaan manis dan diakhiri dengan juga perpisahan yang manis. Bahkan kami sempat beberapa kali dengan teman Katolik itu yang sempat, ayo silakan berkunjung ke rumah saya nanti kita bertemu sebelum COVID dulu. Nah itu sih Pak yang boleh saya bagikan sih. Saya udah janjian sama Pak Yusuf, katanya mau Makassar. Ngomong sama juga di Makassar. Iya. Tapi Pak Yusuf sendiri memang ini ya, memang pastor atau bagaimana? Pastor ini begini, kebetulan ini hanya menceritakan sedikit. Dia uskup. Enggak, kebetulan dulu mengenal ini apa formasi ini, pernah ikut sih, tetapi karena saya tidak mempunyai tujuan untuk menjadi seorang Kristen. Dia berhenti mirip Pak, karena dia tidak mau berbohong di panggung. Enggak, nanti saya datang dia di rumahnya bidadari itu. Saya tahu bidadari itu, nanti saya cari dia. Iya. Tapi jangan serang istri saya nanti nggak tahu apa. Saya tidak tipikal penyerang Pak, saya lebih ke defend. Saya bukan striker. Ya, sebenarnya sih ada beberapa istilahnya. Kami ini biasa yang XX ini ada ikatan, ada jalinan masih dalam ini. Nanti kita makan di Piayu Laut ya Pak? Bisa enak itu. Itu karena itu macam istilahnya dalam formasi ini bagi kami yang keluar dari situ pun masih ada hubungannya ya. Walaupun jauh dari kami yang kami tidak kenal biasanya pun akan terjaring. Orang ini akan menjadi XX ini, makanya kami akan tahu siapa-siapa yang ini. Sehingga dalam macam konteks kami tentang ini ketika ada cerita ini, kebanyakan orang-orang yang X ini belajar ini malas untuk masuk ke hal-hal yang begini ya, perbincangan seperti ini. Berat karena gitu, berat Pak. Bukan berat, mereka merasa begini ya. Ya, kami tahu cara berpikir kritis, tapi bukan berarti kami harus melukai orang yang harus mengimani iman mereka. Seperti itu sih. Karena sudah tahu orang kalau belajar filsafat biasanya tahu cara berpikir kritis itu. Umumnya akan tahu bagaimana ini. Kesalahan di mana para ekseget maksudnya para apologet Kristen terutama, tapi sekarang mereka juga sudah mulai membuka pengetahuan filsafat dalam sebelum memasuki sekolah teologi kelihatan sudah ada ya, sehingga di sini bisa menyaring atau mempertajam
cara berpikir agar kita dalam mempelajari sesuatu tahu bagaimana kita bisa menangkap informasi ini sebagai sesuatu yang bisa mengembangkan diri kita dan akan membuat informasi ini berguna bagi orang lain. Itu Ayo yang kita biasanya. dulu, kita sapa dulu teman-teman yang baru masuk ini. Ini Ustaz Suma, ini ada orang tua kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandi Petapuang. Speak up. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya ini Pak Ruslan Adventure ini muslim apa non muslim ya? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam muslim. Mohon maaf. Iya, iya. Ya. Pak Obi. Ya mana tahu. Pak Obi XP. Saya menyimak aja di sini ya. Ya, nggak mana tahu mana ada temennya Pak Yusuf yang mungkin bisa sama-sama membagikan pandangannya tentang apa yang kita bicarakan ya kan? Jangan di sini cuman bicara ngobrol santai. Assalamualaikum ya ikhwan fillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ikut inilah duduk Pak, di majelis, ngambil gorengan dulu. Tafadhol lanjut. itulah Pak Yusuf ya, maksudnya sebenarnya Pak Yusuf ya kalau kita ngobrol-ngobrol seperti ini, kayak Bang Zuma gitu kan, kayak saya pribadi, mungkin kami ini bukan apa ya kalau dibilangnya kalau Kristen ada istilah kasihilah musuh gitu kan, tampar pipi kiri kasih kanan gitu kan. Sakit dong. Iya bener kan Pak Yusuf. Makanya Bener tadi kan? saya bilang mirip Pak Yusuf dulu itu pastor. Ketika dia tidak mau berbohong di panggung, makanya dia suruh bunuh. Itu tadi karena kan dikasih pipi kiri sakit lah. Tapi Pak Yusuf, saya beberapa kali diskusi dengan orang-orang tuh beda-beda loh pendapat dari saudara Kristen tentang ayat itu. Ada yang mengatakan itu hanya alegori dan ada yang mengatakan itu harfiah. Jadi ya terserah kalian lah. Tapi yang jelas Pak Yusuf, kalau kami umat Islam memang dibolehkan membalas, tetapi kami diperintahkan apabila kalian tidak mampu berbuat adil maka kalian maafkanlah, karena Rasulullah itu memang tipikalnya pemaaf gitu. Jadi tapi Pak Yusuf kalau di dalam diskusi tentu komparasi ini adalah hal yang bagi saya itu hal yang wajib kita lakukan gitu. Sama seperti Pak Yusuf mempertanyakan nih kepada menertawakan orang lain yang tidak pakai baju, sementara Pak Yusuf sendiri tidak pakai baju dan tidak pakai celana, kan lucu kan? Iya. Ya maksudnya ini analoginya dari saya. Ada orang, nih saya dari teman Kristen tuh bertanya, kenapa di agamamu begitu? Sementara ketika saya buka dalil kitabnya Pak Yusuf dan kawan-kawan, justru loh di agamamu juga begitu. Jadi kalian menertawakan kami, menunjuk-nunjuk kami katanya nggak pakai baju. Lah kalian sendiri nggak pakai baju, nggak pakai celana gitu. Jadi itu yang coba saya pribadi lakukan tanpa langsung saya harus menyerang keyakinan kalian. Bagi saya itu, bagi kami umat Islam itu tidak ada kewajiban. Rasulullah pun bahkan Allah turunkan ayat itu lakum dinukum waliyadin, itu manfaatnya apa? Agar kita agamamu untukmu, agama kami untuk kami. Tapi ketika kita sudah di ranah diskusi, kita menimbulkan pertanyaan dan pernyataan, itu siap-siap diperdebatkan Pak. Kalau pernyataan, kalau kita membuat sebuah pernyataan, siap-siap kita diperdebatkan. Kalau kita membuat pertanyaan, siap-siap kita dengan jawaban. Tapi masalah jawaban kan tidak mungkin kita semua sepaham. Betul tak? Betul. Nah, gitu. Jadi yang tidak siap ini adalah orang-orang yang mohon maaf kalau saya boleh bilang mereka tidak berilmu tetapi justru berusaha untuk menyerang orang lain. Misal nih, ketika mereka tidak siap dengan perdebatan dan tidak siap dengan jawaban yang berbeda, mereka menimbulkan hujatan, akhirnya menghujat agama lain. Nah, ini yang disayangkan Pak Yusuf dari kawan-kawan apologet ya, saya lihat ada beberapa oknum yang boleh saya ingat itu ketika mereka ke jalur diskusi berawal ingin membela keyakinan mereka dan mereka tidak mampu berargumentasi karena ketika mereka menuduh mereka ketabok terus yang akhirnya apa yang timbul? Hujatan, kebencian, kemudian mulai framing, mulai serang personal. Nah, ini yang saya tuh kadang-kadang justru
apa ya, bagi saya itu hal yang kalau tidak siap berdebat ya sudah, jangan buat pernyataan, jangan buat pertanyaan, berhenti. Hidup ini kan pilihan gitu. Iya, Itu sih Pak Yusuf. ya, betul sih tentang ini ya, tentang masalah perbedaan ini, cara pendekatan Alkitab itu sendiri pun sudah beda. Tetapi biasanya orang yang mengenal pembelajaran Alkitab akan walaupun tidak sama persis, tetapi nilai pentingnya itu akan sama. Tetapi ketika berbicara tentang nilai teologisnya ya mungkin akan berbeda lagi. Ini yang sangat disayangkan ketika di dalam dunia perdebatan di mana banyaknya ini yang paling banyak muncul ya dari kalangan denominasi ya, yang terutama sering menggunakan ayat per ayat. Nah, ini akan sangat berbahaya ya, tanpa mengetahui pendekatan pembelajarannya. Sehingga mengartikan sesuatu dengan ayat tertentu, maka ini akan menghilangkan makna apa yang mau disampaikan. Ya, Bang yang Harnes Yusuf ngomong itu kayak pembawa berita di TPI RRI tahun 70-an. Iya. Bang Suman, ada. Tapi saya jadi tertidur jadinya. Kayak pembawa berita RRI tahun 70-an. kayak dengar radio itu ya Bang. Butir-butir pasir di pantai. Sekarang Abang Sumala ini penyiar TV ini. Lebih lancar. Kayak dengar radio zaman lama ya, radio zaman jadul ya. Ya, iya, minum kopi sambil campur masako Bang, biar semangat. Takut yang lain pun ikut tertidur nih Bang Sumala. Lagi baik Bang Sumala berbicara dulu. Pokoknya kalau ya itu dia, kembali kepada apa yang kita bahas pada malam hari ini, bahwa keberadaan ajaran agama Islam itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah merupakan sebuah misi ya. Bagaimana kemudian menyampaikan Islam itu kepada semua orang, tapi tentu dengan cara-cara yang baik. Nah, demikian juga yang terjadi di dalam ajaran agama di luar daripada ajaran agama Islam juga melakukan syiar. Itu intinya di situ. Jadi kita tidak bisa memungkiri seperti apa yang saya jabarkan, kemudian Bang Yusuf tadi mengatakan di Katolik tidak dikenal hal seperti itu juga keliru Bang, karena sejarah tidak bisa dipungkiri bagaimana kemudian di Ternate, ya Ambon, itu Portugis bagaimana menanamkan ajaran Katolik di sana. Itu perlu disikapi dengan baik bahwa agama apapun tentu memiliki niatan untuk menyampaikan kebenaran agamanya kepada orang lain gitu Bang. Jadi jangan mau tampil cantik seperti anak gadis yang malu-malu, kemayu, Katolik itu di Indonesia, nggak bisa begitu Bang. Karena memang fakta sejarah mengatakan bahwa Katolik lahir di Indonesia juga ini dengan gagah berani, dengan kumis yang panjang, berprewok dia, ngajarin pribumi tentang Katolik juga gitu Bang Yohanes Yusuf. Nah itu lagi tadi mungkin cerita-cerita seperti ini tidak sampai ke Abang karena Abang di pulau kan gitu ya. Di tempat Abang sudah ada PLN. Itulah yang membuat Pak Yusuf turun panggung Bang Suma. Itulah yang gitu. Turun panggung karena tidak sepaham dengan misi yang dilakukan oleh di Pulau Patmos mana ada PLN. Ya, jangan sampai HP-nya yang digunakan ini terbuat dari kayu lagi. Enggak. Ya pantas itu kadang diminta share screen, pusing aku lihat, aduh. Baru kali ini debatnya bikin ngantuk ya hari ini. Ini komandan ini bagaimana nih komandan? Kirain saya aja yang ngantuk. Nah itu ada tuh mesin ketik peninggalan Belanda udah masuk. Saudara Cetos, selamat malam. Selamat malam Ustaz. Assalamualaikum buat saudara-saudari kami. Waalaikumsalam. Oh bukan yang ini yang semalam. Yang satu siapa lagi? Oh Deus. Ya sama. Deus. Sama Cetos kok kemarin. Citos Ustaz.
Oh, Citos ya. Silakan, saya Ya, ngikutin sama dulu. Citos Kalau- aja lah. Terusin biar nggak ngantuk. Saya mengundurkan diri ya. Bang Yusuf nanti tak Jangan, panggil. jangan. Gak apa-apa, jangan Pak, biarin aja. Bang Yusuf di sini aja. Ustadz, boleh diskusi nggak Ustadz? Kalem ini Pak Yusuf ini. Pak Yusuf tolong diikat. Cari tambang yang agak kuat. Tapi ini sudah jam ini ya, sudah jam 10 Ini lebih tapi ini. ini Pak Yusuf ini selalu lari nih kalau lagi asik. Bukan ya, kebetulan sudah jam 10, jadi 10 Iya, lebih lah. Bang Yusuf ini belum mandi udah 3 minggu, makanya gerah Ya, dia kalau bisa di sih sini. 15 menit lagi. Iya. Mandi. Salam buat Pak RT Bidadari ya, Pak Yusuf ya. Oh iya ya, iya ya. Nanti kalau bisa ada waktu ketemu, nanti kita ngobrol. Tapi yang sengit ya, mesti mau menyerang kekristenan itu lebih tajam. Mbak, kayak mana mau sengit kalau Bang Yohanes Yusuf ngomongnya kayak ada baterai di mulut. Pelan kali, ada yang mengganjal. Bukan, kalau saya mengkritisi itu biasanya tajam, tetapi ketika harus berbicara ya jangan. Masa saya harus mengungkapkan? Ya masih ingat kita di grup WA ya Bang ya? Iya. Di grup WA kita sering ribut ya. Sampai-sampai pernah saya tarik celananya Bang Yusuf ini waktu itu. Ada bolong sebelah kiri. Masya Allah. Aduh ya Allah. Pokoknya Ya, siapa yang mau itu yang tadi dari siapa ya Kristen tadi ya? Dia mungkin mau berdebat. Yeah. Saya hanya jadi pendengar. Selamat malam Ustadz Zul, apa kabar? Saya Citos Ustadz. Iya. Boleh. Jadi kalau Bang Yohanes Yusuf ini dengan saya ini udah kayak saudara, kawan-kawan, akrab kami ya. Jadi jangan heran kalau saya bercanda sama beliau. Benar ya Bang ya? Mantap Bang. Iya kan kita pernah satu sikat gigi berdua kita pernah kan? Allahu Akbar. Ya mungkin Adinda Rifa atau teman yang lain mau berdialog dengan sahabat Citos. Silakan. Sembari saya ini bikin kopi dulu. Ya mungkin Citosnya mungkin ada yang dibicarakan. Kalau boleh sih dengan Ustadz Zuma, saya cuma ingin sedikit membuka kopinya apa nggak diberi masak dalam perjanjian lama. Iya, Bang Zuma, Citos pengen diskusi dengan Bang Zuma. Mau bahas apa ini Bang? Ampun Bang, saya lebih muda dari Bang Zuma, nggak enak saya dipanggil Bang. Oh iya. Ya, oke lah, Adinda Cetos. Membahas mengenai Tritunggal dalam perjanjian lama. Ayo yang rame lah. Oh iya boleh, silakan. Tapi maaf, ini karena saya juga besok harus berangkat pagi, jadi mungkin kalau tidak sampai 1 jam nggak apa-apa ya Bang ya. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Lawang saya tiap pagi harus nyampe di kantor jam 7 Iya betul. Siap. Iya. Tiap pagi. Iya. Oke. Saya nggak tidur sampai subuh, habis itu apel pagi lagi di kantor. Oke, kita awali temanya supaya kita mengerucutkan masalah, supaya kita bisa dapat ilmu dari diskusi ini. Apakah Yesus pernah mengajarkan tentang Tritunggal? Ya, saya sih berharap bisa dari Tritunggal Perjanjian Lama, karena kalau dari Perjanjian Baru juga pasti sudah jelas Yesus sendiri yang mengatakan Tritunggal, Ustaz. Di perjanjian baru tentang Tritunggal itu yang mana dalilnya coba? Yang dalam perjanjian baru itu jelas sekali. Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam satu nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu dalam 3 nama. Dalam satu nama, karena kan itu menggunakan onoma ya, bukan onomata, onomati. Melainkan onoma itu ini menggunakan singular. Jadi dalam satu nama itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu udah final perkataan dari itu 3 nama itu. Iya, dalam 3 nama. Maksudnya kalau kita hitung 3 nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi di dalam bahasa Yunaninya, baptislah mereka dalam onoma. Onoma itu singular, Ustadz. Saya tidak tertarik berbicara tentang perjanjian baru. Saya tertarik dalam perjanjian lama. Bagaimana? Dan kemudian ada juga kalau berbicara mengenai perjanjian lama,
Berarti Kalau kita dalam perjanjian baru juga harusnya ada juga misalnya 1 Yohanes 5 ayat 7 itu jelas itu adalah Tritunggal dalam perjanjian baru. Itu eksplisit sekali apa Bapa, Anak dan Roh, Bapa dan ketiganya adalah satu. Itu adalah eksplisit sekali. Bisa kita buka baik dari kode-kode tertua, lebih tua dari Sinaiticus dan lebih tua dari Sinaiticus ataupun dari Kodeks Vatikanus. Ada yang lebih tua dari itu dan itu memuat 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, saya tertarik untuk membahas dari perjanjian lama. Kita membuka dari Ulangan 6 ayat 4, Ustaz. Ulangan 6 ayat 4. Jadi kalau saya usulkan barangkali nih Bang Suma, ini kan ada Pak Yusuf nih. Iya, iya. Nah, jadi Bang Suma sama Umi Rifa, Pak Yusuf sama Pak Cetos kan Pak Yusuf kan juga kan kurang lebih 1 jam lah. Kita ambil waktu 1 jam. Janganlah, saya 15 menit. Ya gak apa-apa lah Pak Yusuf, tambah dikit kenapa sih? Pelit banget sih waktunya. Tambah dari persaudaraan ini Pak Yusuf ya, boleh? Berat sih nanti. Ya, saya ikuti nanti. Oke, gitu dong. Oke, Bajul, silakan Bajul. Ya, 2 lawan 2 nih. Baik. Saya mau mau menerangkan dari Ulangan 6 ayat 4. Monggo nanti setelahnya silakan diatur, monggo saya nderek, saya ikut aja. Tapi dari Ulangan 6 ayat 4. Di situ dikatakan, dengarlah Israel, Tuhan Sebentar kita. Pak Citos, nanti itu dimasuk di intinya itu kan. Kita sudah tangkap bahasanya. Biar Bang Jul, silakan Bang Jul. Saya jadi pendengar. Ya, waktunya mengalir aja lah ini. Iya, baik. Soalnya saya juga terus terang kalau diwaktuin untuk saat ini saya besok harus berangkat lebih awal dari biasanya. Mohon maaf. Oke, lanjut. Baik. Ulangan 6 ayat 4. Jadi, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Seperti biasa kita sudah dengar bahwa kata Esa itu dari kata Echad. Echad itu bisa 2 arti, yaitu satu-satunya dan kesatuan. Sama dengan misalnya suami itu si laki-laki itu menikah dengan dan keduanya menjadi satu daging, di situ juga ikat. Tapi saya tidak sedang mau membahas itu. Saat ini saya sedang membahas kenapa dalam Shema Israel tidak dicatat bahwa dengarlah Israel, Tuhan itu Esa. Tetapi harus dikatakan apa? Tuhan Allah, Tuhan itu Esa. Jadi ada 3 yang harus ada di situ. Yang Esa itu apa? Ada 3 tadi. Hashem, Elohenu, Hashem, Echad. Jadi ada 3 yang kita bisa perhatikan. 3 ini adalah Tritunggal Allah yang kami pahami. Tritunggal Allah ini kemudian mengerucut kepada Tritunggal manusia di dalam ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Dengan segenap pikiranmu, akal budimu. Dengan segenap hatimu, saya anggap dengan rohmu ya. Kemudian dengan segenap pikiranmu, dengan segala akal budimu, itu berarti pikiran saya, dan segenap kekuatanmu, berarti secara bodi saya. Jadi Tritunggal Allah dalam Ulangan 6 ayat 4 itu tercermin dalam artinya mengerucut menjadi Tritunggal manusia dalam Ulangan 6 ayat 5. Artinya apa? Kita di-made dalam satu pattern. Pattern manusia itu di-pattern dari Tritunggalnya Allah. Jadi kenapa kok manusia diciptakan dalam satu manusia yang Echad, dalam satu manusia Esa? Ada jiwa dan roh di dalam dirinya. Jadi ada ketiganya ini bisa kita pisahkan. Pikiran Citos bisa dipisah. Kita bisa membedakan. Tetapi hanya ada satu Citos di situ. Atau misalnya Pendeta Yusuf, pikiran Pendeta Yusuf bisa kita bedakan. Tetapi hanya satu. Nah, pattern manusia Tritunggal inilah berasal dari siapa? Kalau Tuhan itu hanya satu tunggal yang toktil, maka tidak akan muncul pattern manusia yang dalam satu diri manusia ada pikiran dan rohnya. Nah, itulah kenapa bahwa Tuhan kami sejak dalam perjanjian lama, dia sudah Echad dari sananya. Dia sudah Tritunggal dari sananya. Mungkin demikian, Ustaz. Silakan. Oh, baik. Ya. Maaf. Saya juga mempunyai sebuah dasar dari pandangan Yudaisme. Jadi saya tidak asal.
untuk pandangan ini. Pandangan saya berasal dari kitab Zuhar. Kitab Zuhar. Kalau boleh saya share link sebentar. Saya buka dari Sefaria. Sebentar. Nah, baik, saya bacakan. Ini adalah berasal Tafsir. Saya lupa namanya Rabi siapa, dia berada pada abad kedua. Oke, saya bacakan. Concerning the meaning of the Shema Israel, the Zohar writes 160. The two words Shema Yisrael or Israel express a unification, which are the three words Hashem, Eloheinu, Hashem. Jadi ada tiga di situ. Hashem, monggo silakan. Baik. Adinda Rifa mau ditanggapin? Atau saya tambahkan sedikit. Halo? Ya. Ya, halo. Ya, saya bisa tambahkan sedikit tentang pengertian Tritunggal yang diambil di dalam kitab Taurat. Ya. Ini karena indikasi yang dimunculkan di dalam. Suaranya kecil, Bang. Halo, bisa dengar? Ya. Ya, ini saya bilang bahwa indikasi yang dimunculkan di dalam Taurat bagaimana menggambarkan tentang Allah, ini yang menjadi titik tolak untuk merefleksikan atau merumuskan tentang Tritunggal. Oleh karena itu, dalam cara pandang atau melihat apa yang dimunculkan, kita tidak bisa pungkiri tentang kemajemukan yang dimunculkan dari Taurat itu sendiri, ya. Ya, salah satu yang seperti kawan ini katakan tentang prototipe yang mau dimunculkan di dalam manusia. Gambaran-gambaran ini yang dikatakan tentang pikiran, roh, dan itu merupakan prototipe yang mau menggambarkan tentang Tritunggal. Tritunggal seharusnya didukung dengan pemahaman filsafat dan pengajaran para bapak gereja, sehingga dalam pengamatan atau mencermati indikasi yang dimunculkan dari Taurat maupun dari Perjanjian Baru, kita bisa melihat untuk mempertanggungjawabkan Alkitab sebagai sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa kerangka Trinitas, bagaimana kita menjawab indikasi yang dimunculkan dari Taurat, apalagi dalam Perjanjian Baru. Seperti yang kawan jelaskan di dalam Perjanjian Baru itu jelas. Ya? Oke, hanya seperti itu. Oke, udah. Baik. Jadi saya memulai dengan pemaparan mengutip ayat di dalam Ulangan 4 ayat 35. Di situ dikatakan bahwa engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Nah, Allah ini kemudian, atau Hasem ini kemudian, dipecah oleh teman-teman Kristen menjadi 3 bagian. Jadi pada diri Allah, ketika mengutip daripada apa yang tertuang di dalam Ulangan 6 ayat 4, di sini ditafsirkan bahwa pada diri Tuhan itu terdiri dari 3 unsur atau 3 pribadi. Yang kemudian dikatakan roh,
jasad, dan juga apa tadi yang satu? Pikiran atau akal budi. Nah, pikiran dan akal budi. Ya. Jadi ketika ini dijadikan sebagai sebuah acuan bahwa pikiran atau akal budi dan juga jasad dan juga roh adalah 3 bagian pada diri manusia, maka saya hanya ingin mengatakan seperti ini, bahwa akal manusia itu tidak bisa menjadi sesuatu karena melekat pada diri seseorang. Ketika akal, pikiran ini menjadi sesuatu, maka itu adalah karya daripada akal. Bukan akal yang kemudian nuzul menjadi sesuatu. Misalnya nih, ini sederhana. Mohon maaf, saya harus mengutip bahasa yang kedengarannya mungkin agak jorok. Ketika ide, pikiran ini ya, ingin buang hajat, maka orang tersebut otomatis akan masuk ke toilet, buang hajat. Pemikirannya, ide yang muncul dari akalnya kemudian yang adalah bagian daripada dirinya sendiri, menyebabkan adanya gerakan, di mana gerakan itu melahirkan sebuah kondisi orang tersebut membuang kotoran dari dirinya. Kalau yang keluar daripada ide gagasan itu nuzul menjadi sebuah karya atau sebuah benda atau individu baru, dikatakan bahwa itu adalah ide itu sendiri, maka silakan Anda mengiyakan bahwa kotoran yang keluar dari anus Anda itu adalah Anda itu sendiri. Ini kalau kita berlogika, kalau kita memaknai kitabnya agama Yahudi dengan pemaknaan penafsiran yang seperti yang Anda imani. Nah, lalu kemudian di dalam Ulangan 32 ayat 39, lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang akan menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ulangan 32 ayat 39. Jadi kalau kemudian dikatakan Tritunggal itu sudah ada dari sejak ajaran perjanjian lama dengan mengutip Ulangan 6 ayat 4 daripada Ulangan 6 itu. Maka itu adalah sesuatu yang saya katakan mengada-ngada gitu loh. Kenapa saya katakan mengada-ngada? Karena orang-orang Yahudi yang mengerti kitabnya itu sendiri itu tidak memahami seperti yang dijabarkan oleh kemudian sahabat kita yang ada di sini gitu loh. Artinya bahwa ketika ingin mendudukkan konsep ketuhanan yang ada di dalam perjanjian baru, maka barulah kemudian mengambil dan mencari dan mengambil dalil yang ada yang sekiranya bisa ya memungkinkan itu adalah cikal bakal adanya Tritunggal yang diimani oleh orang Kristen. Oke, kita anggap itu adalah sebuah kenyataan yang dialami oleh orang Kristen, bahwa mereka mampu menemukan sebuah dalil di dalam perjanjian lama untuk mendudukkan ya seakan-akan melegalkan konsep Tritunggal itu di dalam iman mereka. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah kemudian orang-orang yang memiliki kitab ini juga mengakui konsep itu? Apakah mereka mengakui, mengimani sementara mereka itu memahami kitab mereka? Defari mengajarkan bagaimana kemudian tidak ada Tuhan lain selain daripada yang mereka sembah. Nehemia mengajarkan kepada mereka bagaimana kemudian di dalam sembahan mereka itu hanya satu. Ya, Tehillim kitabnya mereka mengajarkan juga yang sama. Yesaya juga mengajarkan hal yang sama. Bagaimana kemudian muncul ya konsep baru di dalam pemahaman terhadap kitab mereka untuk kemudian dijadikan sebagai acuan pembenaran kepada konsep yang di luar daripada keimanan yang sang pemilik kitab. Sementara dikatakan ani hasem feim abzulati en Elohim aser cafilo yedatani. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah lain. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Nah, sekiranya mungkin Tritunggal itu benar adanya, bahwa ketika dia benar, maka anak yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Tuhan itu sendiri, maka yang pantas dan boleh mengajarkan dirinya
sebagai Tuhan itu sendiri yang adalah Yod He Vav He atau Hasem atau Elohim adalah Dia yang telah datang dalam rupa manusia. Kenapa? Karena tadi dikatakan ada 3 unsur pribadi yang kemudian menjadi satu kesatuan. Roh, akal, kemudian jasad. Nah, jasadnya telah datang ke muka bumi, tapi dia tidak pernah mengakui kalau dirinya itu adalah bagian daripada Allah itu sendiri. Bahkan dia dengan jujur mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, sekarang ketika jasad ini, dan juga roh ini, dan juga akal ini, bisakah seseorang manusia berkata-kata dengan mengatakan, saya tidak mampu berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sementara sudah komplit di dalam dirinya. Ada akal, ada roh, ada jasad. Tetapi mulutnya mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tapi saya tidak tahu, mana tahu akal saya mampu melakukan itu. Atau saya tidak tahu, mana tahu roh saya mampu melakukan itu. Nanti saya akan berdoa kepada rohku, nanti saya akan meminta kepada kepada akalku, mana tahu saya bisa melakukan itu. Ini adalah hal yang mustahil. Nah, itu yang terjadi ketika Tritunggal itu dijadikan sebagai acuan pembenaran bahwa Tuhan itu 3 di dalam satu pribadi atau tiga pribadi dalam satu hakikat, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Makanya saya katakan, sampai sahabat-sahabat Kristen itu, sampai sahabat-sahabat Kristen keluar biji matanya, memplototin itu kitab, tidak akan pernah menemukan Yesus itu adalah Hasem itu sendiri. Tidak akan pernah bisa mencari jalan bagaimana kemudian Yesus yang mereka tuhankan itu duduk sebagai Yod He Vav He. Nggak mungkin. Tidak akan pernah, sampai kapanpun. Karena pada kenyataannya, ajarannya sudah selesai. Dan ternyata pada saat dia datang, dia ajarkan dirinya adalah sebagai manusia. Aku anak manusia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, sekarang apakah jasad mampu berkata seperti itu, lalu kemudian yang mampu berbuat lebih dari yang diperlakukan jasad itu adalah rohnya, adalah akalnya? Tentu tidak. Tentu tidak, karena ini adalah satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Ketika jasad mengatakan, aku tidak mampu berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu adalah instruksi dari roh, dan itu adalah manifestasi dari buah akal. Berarti ketiganya sama-sama tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Demikian juga dengan Yesus. Jadi yang bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu adalah esensi yang di luar daripada dirinya sendiri. Sama antara akal, pikiran, jasadku ketika aku mengatakan Zulkifli tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berarti ketiga aspek yang ada di dalam dirinya itulah yang mengakui itu. Dan yang bisa berbuat apa-apa di luar daripada kemampuan Zulkifli, mungkin orang lain. Yang pasti adalah di luar daripada roh, akal, dan juga jasadnya Zulkifli Al-Abbas. Itulah yang terjadi pada Yesus. Nah, tapi kemudian ketika konsep Tritunggal itu jadikan sebuah dalil pembenaran terhadap konsep rumusan-rumusan bapak-bapak gereja, mendudukkan Yesus sebagai satu pribadi di antara 3 pribadi yang adalah satu hakikat, maka kembali kepada tadi. Dari mana asal-usul konsep ini? Kalau hanya menggunakan Ulangan 6 ayat 4, terlalu banyak dalil-dalil lain yang membantah konsep itu. Nah, maka muncul pertanyaan, konsep ini sudah benar atau tafsiran Anda yang keliru? Silakan. Halo, saya bisa lebih dahulu ya menanggapi. Ya, sorry tadi saya keluar. Apa ini H2H atau gimana Bang Zuma? Boleh ditambahkan, Bang Yusuf tadi ngomong kita boleh 10, dia sendiri katanya. Tidak. Begini. Oh tidak. Saya mau mengakhiri ini untuk. Ya, membahas tentang Tritunggal di Perjanjian Lama. Ada tawaran tadi dari Adinda Citos. Ya. Beliau sama Bang Yusuf, kita boleh berdua. Oke, boleh. Saya lihat ini ada unsur bahaya dalam menjelaskan Tritunggal ketika kita tidak mendasarkan pada penjelasan yang benar tentang Tritunggal. Oleh karena itu, saya dari pertama sudah meragukan cara berpikir yang dibalik-balik seperti ini akan mengaburkan maknanya. Istilahnya apa? Bahwa konsep Tritunggal di dalam kekristenan mesti dilihat dari Perjanjian Baru ini, di mana para bapak gereja melihat indikasi yang dimunculkan dalam Perjanjian Baru. Oleh karena suaranya Bang, di volumenya ditambahin sedikit dong. Halo, ya, halo, bisa dengar?
Bisa dengar? Sedikit lagi. Jangan bisik-bisik. Bukan ini sudah besar. Sudah habis. Masih bisa Mulutnya dilebarin sedikit lagi. Enggak, maksudnya sudah kedengaran belum? Nah, tuh, udah. Ya, ya Takut sama istri mungkin. Bukan. Ini saya sering melihat bahwa di dalam mengajukan kerangka berpikir atau mau menyatakan tentang Tritunggal, kita harus pada posisi yang menjelaskan logika yang tepat ya, sehingga ketika kita bergerak dari perjanjian lama untuk menjelaskan Tritunggal, maka akan membuat pertanyaan yang meribatkan untuk pihak Kristen menjawabnya. Karena Tritunggal ini sendiri harus dilandasi dari pemikiran-pemikiran Bapak Gereja yang mau memunculkan atau mereka melihat indikasi yang ada di dalam perjanjian baru. Ketika ini dilihat betul dan mulai melihat ternyata ada juga indikasi di dalam perjanjian lama, sehingga pandangan-pandangan teologis yang ada di dalam perjanjian lama tidak serta-merta mau menyampaikan bahwa ini adalah Tritunggal. Itu yang perlu diperhatikan ya, sehingga dalam penyampaian penjelasan tentang rumusan Tritunggal mesti ada dasar pemahaman filsafatnya untuk memahami bagaimana kerangka pikir para Bapak Gereja dalam menyusun Tritunggal itu sendiri. Di mana dari indikasi yang dimunculkan di dalam perjanjian baru, yang sudah jelas dari sini, baru kita melihat di dalam perjanjian lama tentang apa yang mau dimunculkan, tentang kemajemukan. Tetapi ketika berbicara tentang Allah yang Esa seperti apa? Karena cara pandang ini harus kembali kepada terang perjanjian baru. Oleh karena itu, saya sangat tidak setuju ketika mengatakan Yahudi juga mempunyai pandangan seperti ini, karena Yahudi tidak mengenal Trinitas. Itu yang perlu dipahami juga untuk semua Kristen ya. Karena saya boleh menambahkan sedikit, Pak? Ada ceritanya. Kalau miskin tuh enak. Nanti banyak ceritanya. Kira naik mobil. Ada yang noise? Naik mobil kebayang ingat nggak Cin? Kita dulu naik sepeda berdua. Hobi ya, XD itu noise kayaknya. Kalau Anda nikah langsung kaya itu nggak enak. Ada cerita. Oke. Bang Zuma, saya boleh tambahkan sedikit? Silakan. Oke. Kita membahas tentang Tritunggal, entah di perjanjian lama, entah di perjanjian baru, dan memang kalau saudara-saudara Kristen memahami Tritunggal itu adalah Tuhanan yang benar berdasarkan dalil-dalil yang mereka kutip di perjanjian baru. Dan sekarang tadi Citos ingin membawa bahwa Tritunggal itu sudah ada di perjanjian lama, bukankah begitu tadi di awal ya? Iya, betul. Jadi kalau kita sebagai seorang yang akademis atau seorang yang melakukan analisa, dan kami mohon maaf kami tidak menghilangkan akal sehat ketika membaca kitab suci, walaupun kami sadari Tuhan itu sendiri tidak akan pernah bisa masuk akal, tetapi pengajarannya tentu semua masuk akal. Kami umat Islam bebas menelusuri, dalam artian kita tentu harus berpijak kepada asal mula agama Abrahamik ini berada. Siapa yang lebih dahulu memegang kitab suci yang bernama dengan Taurat, Tanakh? Tentu orang Yahudi. Perspektif orang Yahudi tentu juga kita, walaupun mungkin kita semua tidak sepaham, kami umat Islam tidak semuanya paham dengan orang Yahudi, toh kami berbeda juga, begitu juga dengan Kristen, tetapi setidaknya pemahaman tentang ketuhanan, tentu mereka lebih berhak mentafsirkan bagaimana dan menjabarkan tentang konsep ketuhanan di dalam keyakinan mereka. Nah, terlepas daripada itu, kalau kita melihat secara dalil Pak Yusuf, kita tidak bisa menafikan. Kita harus bertanya tentang ketuhanan itu sendiri kepada Tuhan itu sendiri Pak Yusuf. Seperti saya yang membaca dalil-dalil di dalam kitab yang disebut dengan Perjanjian Lama atau Old Testament, atau yang disebut dengan kitab Tanakh oleh orang Yahudi. Entah itu di dalam kitab Bereshit atau segala macam Devarim, dan kita membaca banyak kita temukan pernyataan Tuhan itu sendiri tentang dirinya Pak. Jadi saya dan umat Islam itu ketika mengimani Tuhan berkata, akulah satu-satunya Tuhan. Tentu kami percaya dengan mengatakan
kami betul-betul percaya dengan pernyataan Tuhan itu dan tidak akan mengingkarinya dengan mengimani, oh ternyata ada sosok lain yang berhak dipanggil Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri yang katakan, ini ada di dalam kitab Yesaya 44 ayat 6. Beside me no others God lah, atau segala macam dia katakan, tidak ada lagi Tuhan selain aku, duhai Yakub engkau yang kupanggil, aku tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelah dan sebelum aku, Yesaya 43:10. Dan itu yang orang Islam katakan beriman itu begitu, Pak. Beriman itu mempercayai semua perkataan Tuhan sesuai dengan perkataan Tuhan, karena kami mengimani Tuhan itu tidak akan pernah ingkar dengan perkataannya. Ketika dia katakan dia maha besar, maka dia tidak akan mengecil. Begitu juga dengan dia katakan dia satu-satunya, lalu tiba-tiba ada sosok lain yang berhak dipanggil Tuhan di zaman Herodes, muncul ribuan tahun setelah masa-masa dia katakan dia satu-satunya Tuhan gitu. Nah, ini kan hal yang boleh kami tepis dengan akal sehat kami. Nah, terlepas juga dengan dinyatakan adanya Tritunggal di dalam Perjanjian Lama, sementara kita tahu konsep orang Yahudi tidak begitu. Tentu kembali lagi ke awal, orang Yahudi yang lebih berhak mentafsirkan kitab suci mereka, yaitu Tanakh. Dan kita tahu ya, kalau orang Kristen lebih berpatokan kepada Perjanjian Baru. Nah, jadi itu dia tadi, kita dudukkan masalah ini, bertanyalah kepada Tuhannya Bani Israel, siapakah dia, bagaimanakah dia, hakikatnya dia, atau esensi dari Tuhannya Bani Israel. Kemudian kita tanya kepada Yesus, siapa Yesus menurut Yesus? Itu yang lebih fair menurut saya. Kalau kita berdasarkan pengertian bapak-bapak gereja yang saya tangkap dari pernyataan Pak Yusuf, bapak-bapak gereja seolah-olah bapak betulkan, merekalah yang menghadirkan Tritunggal ini. Lalu bagaimana dengan konsep ketuhanan orang yang ribuan tahun sebelum bapak-bapak gereja datang, Pak Yusuf? Mereka tidak mengenal istilah yang namanya Tritunggal, ada anak Tuhan, kecuali mohon maaf ya orang Yunani ya sudah mengenal istilah Tuhan berkeluarga. Tetapi bagaimana dengan mereka pemegang kitab Taurat yang mereka tidak mengenal ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus segala macam? Tentu mereka tidak mentafsirkan Roh Kudus itu sebagaimana Pak Yusuf dan kawan-kawan Kristen mentafsirkan. Nah, itu lebih fair. Kita kembali ke pernyataan Tuhan itu sendiri tentang dirinya. Kita kembali ke pernyataan siapa Yesus menurut dirinya. Nah, itu dari saya dulu pembuka. Silakan dilanjutkan Bang Zuma dan yang lainnya. Terima kasih. Permisi, Oke, mungkin sebelumnya ditanggapin mungkin dari Adinda siapa Citos, silakan. Oh iya, baik. Jadi sebelumnya memang saya kutip dari Sefaria ya, jadi saya nggak kutip dari situs yang lain. Artinya memang saya berusaha menonkan Kristen dalam pendapat ini. Gitu. Jadi bahkan misalnya di Wikipedia pun bisa dilihat Tritunggal Allah dalam perspektif Yahudi, terutama dari kitab Zohar. Dan yang pertama tadi memang saya tunjukkan bukti dari Yahudi sendiri. Kitab Zohar menurut yang saya pahami dibuat oleh Rabi Simeon ben siapa itu ada di abad kedua. Jadi itu adalah kitab patokan dari Yahudi Kabalah. Jadi kitab Zohar sendiri bisa melihat ada Hashem, Eloheinu, Hashem. Bahkan mereka bertanya, kenapa nggak dibilang Hashem, Echad? Tetapi harus Hashem, Eloheinu, Hashem. Nah, itu dalam satu paragraf itu ada ayat keempat dan ada ayat kelima. Ayat kelima inilah yang menjadi penjelasan dari Hashem, Eloheinu, Hashem tadi, itu istilahnya apa ya? Menjadi pattern. Jadi dalam diri manusia yang Echad juga ini, manusia tidak bisa dibilang tunggal loh. Manusia juga echad, karena di dalam diri manusia kita menyadari kita memiliki akal budi, kita memiliki roh. Nah, dalam hal ini memang kekristenan bisa membedah, dalam artian membedah apa sih yang ada dalam diri Allah tadi. Oh, ternyata di dalam diri Allah yang Esa tadi terdapat pikirannya dan terdapat rohnya. Kalau misalnya ada teman yang kan 1 tambah 1 sama dengan 3. Nggak ada 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Tidak ada hal seperti itu. Loh, tapi pada kenyataannya, Citos dengan pikiran Citos, akal budi Citos, dan dengan roh Citos adalah Citos yang satu. Ustadz Zuma dengan pikiran beliau dan dengan roh beliau adalah 1 Ustadz Zuma. Bukan 3 Ustadz Zuma.
Jadi misteri Tritunggal dalam Perjanjian Lama tadi saya rasa sederhana dipahami karena itu saya ambil dari sumber Yahudi sendiri. Jadi tidak saya rasa agak keliru jika teman-teman kawan-kawan di sini mengatakan bahwa yang saya potret adalah dari sumber Kristen. Tidak, saya potret dari sumber Yahudi sendiri. Nanti mungkin bisa dibuka-buka Sefaria dengan link yang saya berikan tadi. Monggo, silakan. Baik. Jadi gini, ketika kita menjadikan seruan di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu sebagai pembenaran bahwa Tritunggal itu adalah konsep yang sudah benar, karena itu adalah merupakan 3 pribadi dalam satu hakikat, maka kita tidak bisa mengenyampingkan dalil-dalil lain yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Seperti misalnya di dalam Kejadian 1 ayat 5 maksud saya. Di situ jelas ada kata Yom Echad. Yom Echad ini artinya adalah hari pertama. Nah, di hari pertama itu tidak memiliki unsur di mana ada di dalamnya hari-hari yang lain. Hari pertama itu tidak berarti bahwa hari pertama itu terdiri dari beberapa hari. Ya, Yom Echad. Kemudian di dalam Kejadian 1 ayat 9 juga, di situ dikatakan El Maqam Echad, pada satu tempat. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 24 juga dikatakan lebasar echad, untuk satu daging. Nah, kalau di dalam kitab Kejadian ini kemudian di luar daripada Ulangan tadi ya, dijadikan oleh sahabat Kristen sebagai acuan pembenaran bahwa makna kata echad itu adalah kesatuan. Nah, kalimat satu daging basar echad ini tidak bisa disangkut pautkan dengan adanya konsep echad di dalam Shema. Karena Shema itu adalah konteks ayat yang berbeda dengan pernyataan-pernyataan yang seperti satu daging, ya, satu tempat, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu adalah seruan bahwa Tuhan itu adalah memang echad. Artinya bahwa ya, konteks ayat yang menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan satu kesatuan pemaknaannya yang diimani oleh sahabat Kristen, satu daging dalam artian khiasan, itu jelas bukan berarti daging menjadi satu. Karena kalimat satu, orang pasti sudah mengerti itu adalah angka satu. Itu hanya sendiri, tidak lebih. Nah, di dalam Shema, baik itu di dalam Al-Quran ya, misalnya di dalam surah Al-Ikhlas misalnya ya, dalam ayat 1. Ataupun di dalam Perjanjian Baru Markus 12 ayat 29 itu menyatakan bahwa Yod-Heh-Vav-He echad, bahwa Yod-Heh-Vav-He itu satu atau sendiri dia, semakna dengan ahad dalam bahasa Arab. Nah, Kejadian 11 ayat 6 lagi, di situ dikatakan satu bangsa. Nah, ayat ini bukan bermakna satu kesatuan, melainkan penggunaan echad merujuk kepada suatu komunitas yang lebih dari satu orang. Nah, ayat ini pun bukan dasar dari satu kesatuan. Ayat ini konteksnya yaitu bangsa. Karena kalimat bangsa itu adalah orang-orang yang lebih dari satu. Jadi kalimat echad ya, atau akhad atau esa itu bisa bermakna esa dan bisa bermakna satu kesatuan, akan tetapi tolong digarisbawahi, harus sesuai dengan konteksnya. Jadi kalimatnya bermakna hiasan atau bermakna harfiah. Jika Shema ya, di dalam Ulangan 6 ayat 4 dan juga Al-Ikhlas ayat 1 ataupun Markus 12 ayat 29 dinyatakan bahwa Tuhan itu esa dalam kesatuan, ini jelas janggal. Kenapa saya katakan janggal? Ya, karena konteks di ayat ini menyatakan Yod-Heh-Vav-He itu adalah echad, Allah itu adalah ahad. Kita tahu bahwa Tuhan itu satu. Jadi jelas maknanya ayat itu adalah sendiri, bukan satu kesatuan. Ini harus dipahami dengan baik. Sama ketika di dalam bisa sedikit teman ditutup dulu. Ya.
Tolong yang lainnya yang tidak berkepentingan ditutup mic-nya ya, biar nggak mengganggu. Karena saya butuh konsentrasi penuh, jangan sampai saya keliru gitu. Nah, sama ketika saya mengambil 2 kalimat atau 3 kalimat di 3 kata di dalam Kejadian 42 ayat 16 misalnya. Di situ dikatakan selhu mikem ehad, utuslah darimu seorang. Tuh. Lalu kemudian dikatakan benai ish ehad, anak-anak satu ayah. Nah, ayat ini jelas membantah bahwa kata ehad atau ahad itu bukan bermakna satu kesatuan yang dianggap sebagai dasar trinitas, bukan. Nah, kalau berbicara mengenai targum, kata ehad itu menjadi kad, ya. Jadi di manakah kemudian ketika ditargum sendiri dikatakan kata ehad itu dibaca dengan cara bacaan ejaan kad, lalu satu kesatuan itu di mana dasarnya? Hanya tafsiran bahwa ehad itu Tuhan itu adalah roh, Tuhan itu ada jasadnya, Tuhan itu ada kemudian idenya dan gagasannya. Nah, kalau itu yang menjadi acuan, saya hanya ingin mengajak Anda untuk menganalisa dengan menggunakan pola pikiran atau bahasa Bang Yohanes Yusuf, kerangka berpikir gitu loh. Oke lah, kita tinggalkan dalil-dalil tadi. Kita tinggalkan semua itu. Kita mencoba untuk menganalisa titik kebenaran daripada rumusan yang tadi. Tuhan memiliki 3 pribadi. Daging, kemudian ide, dan juga ruh. Nah, apabila sang pencipta alam semesta itu memiliki daging, berarti pencipta alam semesta itu adalah makhluk. Nah, kalau pencipta alam semesta itu juga memiliki roh, berarti sekali lagi saya katakan bahwa dia juga adalah makhluk. Lalu bagaimana kalau dia punya ide, punya gagasan? Ini perlu dipahami. Manusia muncul ide dan gagasannya ketika jasad dan roh itu menyatu. Apabila roh dan jasad ini terpisah, ide, gagasan itu tidak ada. Nah, apakah Tuhan mengalami hal yang sama? Ketika dia menjadi daging, yang satu masih roh, lalu kemudian idenya seperti apa? Lalu kemudian muncul pernyataan, yang Anda gambarkan itu kan kemanusiaan. Sementara Tuhan itu kan tidak ada yang membatasi. Nah, justru itu berarti tentang Tuhan tidak bisa kita mengada-adakan dengan penafsiran yang tadi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kenapa? Manusia, roh, jasad, ide, pikiran. Jangan lupa, ada pipisnya, ada ee-nya, ada ludahnya. Apakah itu bagian daripada jasad manusia? Ayo, berarti gugur trinitas itu. Kenapa? Manusia itu punya kotoran. Manusia itu punya pipis. Nah, bagian yang pipisnya dan kotorannya, ee-nya itu bukan jasadnya. Lalu mau dikemanakan itu? Ketika itu diambil sebagai acuan pembenaran trinitas kepada sang pencipta alam semesta. Ada rohnya, ada firmannya, ada idenya, ada jasadnya. Lalu kotorannya gimana? Jadi apa dia di sisi Allah? Di sisi sang pencipta. Nah, ini jadi berabe kalau kita mengajak orang-orang untuk memahami konsepnya Kristen dengan mencoba untuk mengais-ngais ayat di dalam kitab Perjanjian Lama. Sekali lagi saya katakan bene is ehad atau shilku miken ehad itu tidak menceritakan tentang satu kesatuan. Silakan ditambahkan atau disanggah. Jadi mohon izin Ustaz. Jadi yang pertama saya berawal dari pemahaman Yahudi ketika saya sampaikan ini. Yang pertama, yang kedua, saya berulangi bahwa pattern manusia itu dibuat dari pattern apa? Makanya kan di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia dalam rupa dan gambar kita. Jika Tuhan itu satu tunggal yang toktil, maka gugurlah ayat tersebut. Karena terbukti bahwa manusia benar-benar diciptakan dalam gambar Allah. Di dalam diri satu manusia terdapat
akal budi dan ruhnya. Dikatakan dalam perjanjian baru bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa. Juga dalam perjanjian baru bahwa firman keluar dari Bapa. Jadi sebelumnya ada di dalamnya. Di dalam diri Allah kami yang satu ada firman di dalamnya. Di dalam diri Allah kami yang satu ada Roh di dalamnya. Dengan pattern ini Tuhan mengatakan kita ciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi jelas sekali kekristenan justru setuju. Kekristenan setuju bahwa ya seperti itulah manusia diciptakan. Bukan, kita tidak sedang mengatakan hal yang manusia dengan segala kelemahannya. Tidak, bukan di situnya, bukan dari situ. Tetapi atas gambar siapa kita ini diciptakan. Kalau Tuhan itu tunggal, di dalamnya tidak ada satu unsur, maka ya cukup jadi pertanyaan, apakah batu yang paling mirip dengan Tuhan? Ataukah pohon yang paling mirip dengan Tuhan? Karena di dalam diri pohon itu tidak terdapat ruh dan tidak terdapat pikiran. Di dalam diri batu tadi tidak terdapat ruh dan tidak terdapat pikiran. Nah, itulah mengapa di dalam diri Allah kami, kalau misalnya saya buat diagram segitiga, satu adalah ayat Tritunggal, kemudian di sebelah segitiga Tritunggal manusia. Ini paralel. Saya ulangi ya, segitiga satu adalah Allah Tritunggal, sebelahnya adalah segitiga kedua adalah Tritunggalnya manusia. Maka ini paralel. Sedangkan kalau misalnya saya buat mungkin segitiga satu adalah Allah yang tunggal, maka dengan apa saya samakan? Karena manusia jelas Tritunggal. Kejadian 1 ayat 26. Kita diciptakan dalam gambar Allah. Kemudian istilah Tritunggal sendiri pun sebenarnya ada dalam Alkitab. Jadi dalam bahasa Yunani-nya Tres, Eisin, Emi. Kalau tidak salah seperti itu. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Jadi misalnya, apakah tauhid ada dalam Al-Quran? Misalnya seperti itu. Oh, tidak ada. Tapi apakah Trinitas ada? Ya, baca aja 1 Yohanes 5 ayat 7. Ketiganya adalah satu. Treis, Eisin, Emi. Atau apa ya, saya tidak terlalu paham bahasa Yunani. Saya juga, ya seperti itu. Kemudian, jelas sudah ditegaskan oleh Tuhan Yesus bahwa Bapa, Anak, dan Roh ini adalah satu Allah. Silakan, monggo. Ada satu lagi. Mengenai ikat, saya mau tampilkan screen dari. Oh ya, selesaikan dulu. Kirain udah selesai tadi Citos. Mohon maaf. Ya. Sebentar. Saya jawab itu ya Bang Zuma ya, ruh yang datang dari Allah ya. Monggo. Saya screen dari. Hamba juga Gurunda, linguistiknya ini loh. Ya. Saya 1, Kelvin 1. Nah, jadi kata echad benar yang Ustadz tadi mengatakan bahwa dia punya dua arti. Jadi bisa unity atau unit. Jadi ada dua arti. Nah, ini salah satu contohnya dari ancient Hebrew, mungkin bisa dibaca sendiri. Kemudian itulah kenapa ada seorang rabi yang dia ngotot ingin mengubah. Ini seharusnya bukan echad, tapi yahid. Nah, itu ada di, kalau tidak salah, Maimonides, kalau tidak salah, dia mengatakan saya tidak setuju itu menggunakan kata echad, karena echad itu punya dua makna, bisa tunggal, bisa satu, bisa kesatuan, bisa unit dan bisa unity. Ya, mungkin demikian. Silakan. Ya, halo, saya bisa tambahkan. Ayo, silakan. Oh, silakan Pak Yusuf, Pak Yusuf. Ya, begini, dalam mencermati Trinitas itu sendiri, ketika yang kawan tadi mengatakan prototipe yang mau digambarkan
melalui gambaran. Maksudnya kita manusia sebagai gambaran dari Allah ini juga ada dalam pengertian Islam tentang mengenal Allah seperti mengenal diri sendiri. Maksudnya akan ke situ. Tentang analogi yang mau disampaikan, ya kita tidak usah membahas tentang arti analogi itu. Maksudnya badan akan apa tidak. Analogi ini hanya mau menggambarkan bagaimana Trinitas itu. Yang perlu saya tambahkan di sini bahwa dalam mencermati Trinitas sudah jelas kekristenan harus dalam kerangka pikirnya, sehingga dalam menjelaskan apa yang dimunculkan, oke, tidak masalah ketika sesuatu itu menggambarkan tentang Allah yang Esa, tetapi Esa yang bagaimana? Karena kita juga tidak bisa pungkiri bahwa di dalam Taurat sendiri memunculkan Allah yang majemuk, seperti yang kawan itu katakan tentang hal penciptaan serupa dengan gambar kita. Kita siapa? Ini bahkan orang Yahudi pun tidak bisa mengelak untuk menjawab apa kemajemukan yang dimunculkan di dalam Taurat. Itu jelas dari ayat pertama sudah dikatakan Allah, roh Allah, firman Allah. Ini yang akhirnya membuat atau indikasi-indikasi ini yang harus Suaranya besarin sedikit Pak, kecil suaranya. Ya, indikasi-indikasi seperti inilah yang harus dijawab. Karena ketika berbicara tentang Esa, ya tidak ada masalah karena itu juga akan berlaku bagi Yahudi sekalian. Tetapi ketika memandang kemajemukan yang ditampilkan di dalam Taurat, seperti salah satu contoh, Kejadian 1:26 ya, seperti kawan ini katakan bahwa tentang penciptaan menurut gambar dan rupa kita. Di sini Allah yang berbicara. Kita, siapakah kita di sini? Kemajemukan inilah yang dijawab, yang dibedah oleh kekristenan dalam menanggapi, menjawab apa yang mau disampaikan dari Alkitab. Ya, seperti itu. Sehingga dalam penjelasan analogi tentang gambaran manusia, seperti apa kita mengenal Allah, seperti kita mengenal diri sendiri, ada dalam prototipe ini. Bukan berarti nanti kita menjelaskan tentang analogi ini lagi. Karena apa? Karena analogi ini mau menggambarkan tentang Allah itu seperti apa. Bukan berarti nanti fisik, fisik berarti makhluk, tidak. Analogi ini mau menggambarkan tentang Allah yang Esa itu. Allah yang Esa itu seperti apa? Di dalam pembedahan kekristenan mengamati Alkitab itu akan menjawab indikasi yang dijawab. Tanpa rumusan Trinitas, bagaimana kita mempertanggungjawabkan? Seperti salah satu contoh. Itu ayat 26, 1:26 itu. Bagaimana kita bisa dijelaskan? Itu jelas sama sekali. Bahwa kemajemukan yang dimunculkan di dalam Taurat, ini ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Tentang masalah ehad atau apa, ya semua pasti tahu. Atau tentang yang Esa ini semua tahu, tidak ada problem tentang kekristenan maupun keyahudian bahwa Allah itu Esa, tetapi Esa yang bagaimana? Oleh karena itu kekristenan lebih melihat, membedah apa yang dimaksud dalam kacamata kekristenan, karena perjanjian baru harus mewarnai pengertian yang ada di dalam ini ya, sehingga di dalam iman kekristenan bahwa Yesus adalah pemenuhan janji. Oke ya, seperti itu. Oke. Saya tanggapi tentang firman dari Tuhan adalah Tuhan, kemudian ruh dari Tuhan adalah Tuhan ya Pak Citos ya. Sebenarnya dengan tanggapan Anda yang mengatakan ruh atau ruah Elohim, artinya ruh yang dari Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri, sebenarnya statement ini memberikan harus menghasilkan konsekuensi untuk umat Kristen, bahwa kata-kata ruah Elohim ini yang terdapat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 yang artinya adalah Tuhan itu sendiri juga harus diterima oleh umat Kristen di dalam 1 Samuel 18:10 yang bahasa aslinya juga adalah ruah Elohim yang artinya ruh dari Tuhan, tetapi sayangnya ruh di sini adalah ruh jahat, juga harus adalah Tuhan itu sendiri, Pak. Harus fair ketika mengambil sebuah
teks lalu mengartikannya dan bahasa aslinya sama, Veruwa Elohim atau Ruhullah di dalam bahasa Arabnya, artinya adalah Allah, berarti orang Kristen juga harus terima konsekuensi bahwa roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul itu adalah Tuhan itu sendiri juga. Gitu loh, karena bahasa aslinya adalah Ruah Elohim. Nah, di 1 Samuel biar nggak lama, Bapak silakan lihat sendiri di Sefaria 1 Samuel 18:10 apakah sama penulisannya dengan Veresit tadi apa tidak gitu, silakan dipelajari sendiri. Itu sama dengan bahasa di dalam bahasa Arab adalah ruhullah, ruh yang datang dari Allah, bukan berarti dia, tetapi semua ini semua yang ada selain pada Allah itu datang dari Tuhan itu sendiri. Semua ada karena Tuhan itu sendiri gitu. Mau dia roh jahat, roh apapun manusia ini berasal dari Tuhan. Begitu konsep keimanan dalam Islam. Lalu masalah kata ehad. Kalau Bapak bilang Tritunggal manusia ini juga berasal dari Tritunggal, ada roh segala macam. Saya kembali lagi ke konteks bahasanya ya. Kalau kita lihat lagi di dalam kitab Sefaria yang Bapak katakan itu, di dalam kitab Samuel juga ya, Joshua. Bentar saya mau screen biar nggak lama nih. Joshua 12 ayat ke-10 sampai ke berapa itu, panjang ke bawahnya. Di sana dikatakan Raja Ehad, raja itu satu. Tunggu, saya kalau bisa share screen ini. Nah, ini nih. Raja negeri Yerusalem, yaitu Raja Hedom, satu. Di situ Ehad, satu. Tidak ada lagi raja lain selain raja itu satu. Jadi Ehad ini maknanya ya satu tunggal. Nah, terlepas dari perspektif Kristen, satu itu satu Tritunggal dan segala macam. Tetapi penggunaan kata satu ini dan Tuhan katakan akulah satu-satunya Tuhan, tidak ada lagi Tuhan di sisiku, yang lain itu ada di dalam kitab Yesaya. Berkali-kali kami umat Islam membacakan ayat itu. Nah, dan juga umat Kristen lah yang sangat berani menantang pernyataan atau tantangan dari Tuhannya Bani Israel di dalam Yesaya 46 ayat 5 yang bertanya kepada seluruh manusia pada masa itu, dengan siapa kalian hendak menjadikan aku sehingga kami sama? Orang Kristen yang berani menjawab tantangan dari Tuhan itu, iya ini ada Yesus yang setara dengan kamu, sementara Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Tidak mungkin yang diutus lebih besar daripada yang mengutus. Tidak mungkin tanah liat dikatakan tukang periuk, berkali-kali perumpamaan itu disampaikan oleh Yesus. Tetapi ya kembali lagi keimanan kita masing-masing. Yang jelas adalah umat Islam tidak akan pernah meninggalkan akal sehatnya ketika mempelajari sebuah keyakinan atau memahami kitab suci, karena ketika Tuhan itu menurunkan kitab suci, Tuhan berikan kepada manusia yang berakal, bukan kepada orang yang tidak berakal. Tuhan tidak mungkin mempersulit hamba-hambanya mengerti dan memahami apa yang dia ajarkan. Dan tentu saja pengajarannya ini pasti masuk akal, walaupun dia sendiri tidak akan pernah bisa masuk akal. Dan agama kan udah berkali-kali saya katakan nggak bisa diakal-akali karena ada bukti-bukti tekstualnya. Nah, itu dari saya. Kelvin mungkin katanya ingin menambahkan, silakan. Halo? Ya, silakan. Masih mau? Kelvin? Oh iya. Ya, ini tadi dari Gurunda itu sebenarnya udah puas banget, udah jelas banget harus diambil gitu oleh kalian bahwa ya ehad ini satu. Nggak bisa ehad itu berunsur-unsur tuh nggak bisa. Ya manusia dibilang satu, kenapa satu ya? Karena pribadinya satu gitu. Yang berbicara itu pribadi manusianya, bukan jantung manusianya, akal budi manusianya berbicara atau pori-pori manusianya, enggak. Kita memahami dalam manusia itu banyak organ-organ tubuhnya gitu. Tapi kita nggak menganggap organ-organ tubuhnya ini mempunyai pribadi gitu. Jantung nggak bisa berbicara sendiri. Suara tidak bisa berbicara sendiri kecuali ada yang berkehendak di dalam si pribadi entitas itu. Kan gitu. Ini logika sebenarnya. Sekarang kita masuk aja langsung ke bahasan-bahasan yang ini ya. Langsung saja kita ke data. Pertama sekali adalah mengenai Nah ini kita mengenai ehad. Pertama kita mesti potek-potekin dulu mengenai ehad ini. Kalau misalnya mau bilang ehad itu kesatuan boleh kalau misalnya mau bilang ehad itu kesatuan. Tapi sama seperti bahasa Indonesia yang asal kata kesatuan itu dari angka 1, dari kata 1, maka harus ada penambahan prefix dan sufiks atau penambahan imbuhan yang dimana katanya jadinya berubah begitu. Kalau ingin bilang kesatuan dalam Hebrew itu ahadim.
Ada imnya. Kalau misalnya kata bendanya maskulin, kalau kata bendanya feminin itu menjadi ahadut. Itu loh Tritunggal cabang Melayu. Itu yang mesti dipahami. Boleh, sangat boleh gitu. Nih sekarang contoh nih. Ini adalah cara berhitung siapa namanya Yahudi. Lihat ya. Dalam bahasa Inggrisnya one. Hebrunya apa? Ehad. Lihat hurufnya. Alef, het, dan tet, ehad. Enggak dibaca kesatuan, keduaan, ketigaan, enggak. Ehad, satu, one. Ehad, stayim, salos, arba, khames, ses, seva, semoni, tesa, eser, sampai ke bawah-bawahnya. Enggak dibilang kesatuan, keduaan, ketigaan, keempatan, enggak gitu. Logikanya di mana? Please dong. Kalau misalnya kita dalam berargumentasi ketuhanan, berdalil, jangan berorasi gitu. Jangan terputus antara dalil dan statement kalian. Ini ya, ini mengenai secara perhitungan Yahudi. Yahudi berhitung begini, orang-orang Yahudi. Ahad, stayim, salos, arba, khames. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pertama. Yang kedua sekarang mengenai boleh dibawakan mengenai apa yang ya itu Hasem Elohenu, Hasem Ehad gitu. Jadi ada 3 di situ. Walaupun di sana tidak secara eksplisit dibilang di situ Tritunggal, enggak gitu. Tapi di situ ada 3 sisi. Yang 3 sisi ini bisa apa saja aspeknya gitu. Kalau misalnya Tritunggal mau menyatakan itu bahwa itu ketritunggalan, hak kalian. Tapi ini satu lagi, ini adalah literasi Yahudi. Kalau kalian menggunakan literasi Yahudi, hukumnya satu. Semua literasi Yahudi mesti diterima. Itu Citos sama siapa tadi satu lagi, Pak Yusuf. Itu mesti diterima. Sekarang yang kita mesti pahami faktanya dalam kitab-kitab Yahudi yang lain, Tritunggal ini disebut aboda jarah. Atau yang dalam Islamnya setara dengan musyrik. Penyembah berhala gitu. Itu Yahudi. Ini misalnya contoh ada di Sefer Karim. Dibilang the law of Moses says nothing about Trinity. Lah, Ulangan 64 bukannya dalam itu, dalam apa the law of Moses di dalam Torah. Rabi Yahudi bilang begini, says nothing about Trinity because it is not true from the point of view reason, and the Torah doesn't inculcate an idea which is not true. Such as nggak pernah Torah itu bilang ada 1 itu 3 atau 3 adalah 1, enggak ada kayak gitu. Nggak pernah ada Torah itu bilang tre personae una substantia, itu enggak kayak gitu. Karena dalam logika medis pun satu tubuh yang memiliki kepribadian lebih dari 1 itu kelainan, apalagi Tuhan gitu kan. Ini pertama. Nih ini jadi ini baru Sefer Karim. Belum nanti ada Sefer Karim yang berikutnya itu ya sama ini di Sefer Karim. Belum nanti ada traktat Avodah Zarah. Di situ dibahas semua. Jangan berhubungan dengan Christianity, karena Christianity Avodah Zarah, tidak menyembah Tuhan yang benar. Nggak mungkin kalau misalnya Yahudi mempercayai Tritunggal, traktat Avodah Zarah ini ditujukan kepada kalian si Nozrim ini atau Nasrani atau ya Kristen dalam Yunaninya. Nggak mungkin ke sana. Terus sekarang kita lihat lagi. Apa yang gue bilang mengenai kehendak, yang berkehendak ini yang berkuasa, dan Islam itu langsung menyembah kepada yang mempunyai kehendak ini, itu sesuai dengan Biblos kalian. Yohanes yang di Pulau Patmos itu siapa? Gua nggak tahu. Ini menuliskan di Wahyu. Begini dia berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Kehendak di sini dibilang. Maka dari itu, firman yang kalian agung-agungkan itu hanya media yang digunakan untuk menyalurkan kehendak Tuhan gitu. Dengan kata lain, firman tidak punya kehendak. Jika firman tidak punya kehendak, maka dia bukan Tuhan. Dia hanya alat, atribut, atau sifat. Terima kenyataan itu. Itu mesti diterima kenyataan itu. Dan kami menggunakan ayat yang ada di dalam kalian. Wahyu 4 ayat 11. Atas kehendak-Mu segala sesuatu diciptakan. Kenapa batu bukan Tuhan? Ya karena batu tidak berkehendak. Batu tidak berkehendak. Itu simple. Lanjut lagi sekarang. 1 Yohanes 5:7, maksud lo kali 1 Yohanes 5:8 mungkin. Nah, di sini kita pakai data dari Biblos kalian sendiri lah ya. Ini bisa dibaca di sini di footnotes. Ini ada di Bible Gateway.
terjemahan NIV, New International Version, di sini ada footnote-nya dibacakan. 1 John 5:8, let manuscripts of the Vulgate testify in heaven, bla 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 bla, bla 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 bla. Nah, di dalam kurungnya ini yang nyelekit, not found in any Greek manuscript before the 14th century. Apa maksudnya dalam bahasa Indonesia? Tidak ditemukan di dalam manuskrip berbahasa Yunani sebelum abad ke-14. Jadi ini ayat baru ada di tahun 1400 Masehi. Ini ayat baru ada 700 tahun umurnya. Sedih nggak? Ketika kalian imannya berlandaskan pada ayat-ayat yang baru datang 700 tahun ke belakang, bukan di tahun ketika Yesus datang. Jangan terguncang, ini kenyataan. Inilah kenapa gue selalu berkata, kalian agama orasi, tidak berdasarkan dalil yang sesungguhnya. Gitu. Tritunggal ternyata hanya sebuah kesimpulan dari dalil-dalil yang dicatutkan gitu. Kalau kita kan enggak, sembahlah Allah. Ya karena ayatnya ada begitu, atau ayat 14. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untukku. Ya udah, maka kami melakukan begitu. Simple. Kalian merumuskan sesuatu, mensinkretismekan sesuatu, baru jadilah konsep ketuhanan kalian itu. Ini yang susah. Ini ya 1 Yohanes 5 ayat 8. Lalu kemudian apalagi yang harus kita benarkan? Oh ya, ini ehad. Nah, kita sekarang ambil contoh nih ehad nih ya. Ehad. Sekarang kita ambil contoh di sini. Genesis 11 ayat 1. Wahi kal haares sapa ehad udebarim ahadim. Nah, ini maksud gua. Coba kita lihat bahasa ininya. Bahasa LAI-nya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Apa yang digunakan dalam sini, dalam kata satu sini? Ahadim. Bukan ehad. Terima kenyataan itu. Nanti ada lagi ini ayat-ayatnya. Ini ada di Yeskiel 37 ayat 17. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Apa yang digunakan? Ahadim. Kenapa? Karena digabung. Sehingga kalau mau bilang ehad satu daging itu bukan berarti suami istri bercampur jadi satu, enggak. Darah dagingnya itu yang disebut satu, buahnya. Simple ini logika simple kayak gini tuh please lah. Oh ini sekarang terus sama Unirifa ya yang bilang mengenai 1 Samuel 18:10 itu ruah Elohim supaya kuat. Ini wahi mimahorat watislah ruah Elohim. Ini 1 Samuel 18:20 ini kalau dalam bahasa LAI-nya adalah roh jahat yang datang daripada Tuhan. Wah, dibikin panjang oleh LAI, dibikin panjang. Supaya nggak nyocok ke Kejadian 1 ayat 2. Ini bisa dilihat di sini ya, ruah Elohim. Nah, kita cek sekarang Kejadian 1 ayat 2. WH Ares hayatah tohu wabohu wahosek al pane tehom werwah Elohim. Ya sama, werwah Elohim. Ruah Elohim. Kalau W itu dan, sama kayak wa kalau di Arabik. Sekarang sisa apa coba? Sisa apa? Apalagi yang mau kalian apa ya namanya? Apalagi yang kalian mau bertahan di mana? Imani saja ya, kalau udah kayak gitu ya kita toleransi di sini berlaku. Oke, silahkan gitu. Tapi kalau kalian sekali-kalinya bawa dalil atau bawa literasi, maaf, di sini Muslim akan turun untuk mengkoreksi. Gitu. Gurunda, Zuma, tafadol. Hamba selesai. Baik. Jadi terima kasih ya. Sebenarnya yang kayak begini jangan ditampilkan dulu lah. Besok kita mau hadapi siapa lagi coba? Halo, sebentar saya coba. Bang Yusuf, sebentar Bang. Saya juga pingin bicara gitu loh. Daripada saya tidur, ya kan? Nah, kalau kembali kepada apa yang mendasari tadi yang saya katakan bahwa ketika Anda mencoba dengan nyali kuda, kacamata kuda ya, mengambil kitabnya Bani Israel untuk mendudukkan konsep Kristen yang pada dasarnya acuannya itu asalnya dari barat, bukan dari Timur Tengah. Lalu mengambil kitabnya Bani Israel. Nah, sekarang tadi udah dikasih dalil-dalil ya secara textual proof. Nah, sekarang saya ingin Anda menggunakan akal sehat. Ketika di dalil Kejadian 1 ayat 27 dikatakan
bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk Bashalim, Elohim, lalu dikatakan di situ ada kata zakar unagibah. Artinya, kalau Anda mengartikan secara harfiah, berarti Anda harus mengakui bahwa Tuhan Anda itu di antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, coba teman-teman jujur, kalau satu pribadi dibilang laki-laki bukan, dibilang perempuan bukan, itu apa namanya? Apa namanya tuh? Dibilang perempuan bukan, dibilang laki-laki juga bukan. Aromasa, Bang. Ya? Pokemon nggak ada jenis kelaminnya. Separuh masa, Bang. Separuh masa. Oh ya, separuh masa. Nah itu. Nah, apakah Tuhan itu seperti itu? Kalau yang dikatakan serupa, segambar dengan Tuhan, segambar dengan kita, maka harus dipahami dengan baik dan benar. Dudukkan pemahaman itu pada tendensi akal. Jangan akal-akalan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dalil ini jelas. Maksud daripada diciptakan menurut gambar Allah, kalau kita merujuk kepada akar Ibrani dari frasa Latin untuk gambar Allah, ya, image Dei, berarti bayangan atau kemiripan dengan Allah atau gambar dengan Allah. Nah, bagaimana dengan manusia? Kita selaku manusia ini adalah cerminan daripada Allah. Ya. Arti bahwa manusia menempati tempat yang paling tinggi di antara semua ciptaan Allah. Karena kita adalah manifestasi daripada Allah itu sendiri. Karya daripada Allah yang paling tertinggi itu adalah manusia. Kemiripan kita dengan Allah itu adalah merupakan sebuah pemaknaan bahasa yang harus diartikan bahwa manusia itu kreatif karena Allah itu kreatif. Manusia itu makhluk yang berasal dari gaib, dari Adam, dari tidak ada menjadi ada. Nah, lalu kemudian manusia itu dapat berkomunikasi layaknya Allah mampu berkomunikasi dengan seluruh ciptaannya. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang cerdas sama seperti Allah yang maha mengetahui. Bahwa manusia itu sanggup berhubungan dengan sesama makhluk. Demikian juga Allah mampu berhubungan dengan semua makhluknya. Lalu manusia itu bisa berkarya, bisa mencipta, sama seperti Allah. Jadi kalau saya mengambil kalimat sederhana gini. Saya, Zulkifli, membuat sebuah gambar. Di mana gambar ini saya buat untuk dijadikan sebagai acuan membentuk satu bangunan. Sebelum saya membentuk bangunan, saya membuat gambarnya. Lalu saya memanggil orang-orang yang ada di sekeliling saya dengan mengatakan, ayo, mari kita membuat rumah serupa dengan gambar kita. Artinya rumah yang akan saya bangun ini serupa dengan gambar saya. Gambar yang saya sudah buat, bahwa saya akan menciptakan bangunan yang sama seperti gambar saya. Bukan berarti sama dengan wujud saya, sama dengan diri saya, bukan. Tetapi itu tadi, sama ketika misalnya seorang tukang kayu, ya, ini saya ambil bahasa yang umum. Seorang tukang kayu, ketika membuat sebuah karya, meja atau kursi itu adalah cerminan daripada tukang kayu tersebut. Yakin dan percaya, kalau tukang kayunya baru belajar hari ini, kemudian bikin meja, percayalah, mejanya itu akan tidak akan baik, tidak akan sesempurna seperti orang yang ahli membuat meja. Maka meja yang tidak baik itu adalah cerminan daripada tukangnya yang baru sehari belajar. Lalu bagaimana dengan meja yang baik? Meja yang cantik, unik, klasik. Maka meja yang cantik dan klasik itu akan kita cari. Siapa yang membuat ini? Kenapa? Karena meja yang cantik itu adalah cerminan daripada yang membuatnya. Bukan berarti tukang meja itu adalah meja itu sendiri. Bukan. Tetapi meja yang cantik itu adalah cerminan, gambar dari pribadi sang pembuatnya. Itulah dikatakan di dalam ayat ini sangat jelas. Bahwa ketika Allah mengatakan, wa yibra Elohim et ahadem, ya, ahadam be'asalmo beselem Elohim bara oto zakar unageba bara otam.
Artinya Allah ingin membuat sosok ciptaan yang sempurna, sama seperti kemiripan Allah, melihat, mendengar, merasakan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sederhana sebenarnya. Saya menjelaskan ini kepada Adinda Citos karena saya tahu bahwa Anda hanya akal-akalan mengambil kitabnya orang, menafsirkan kitabnya orang untuk mendudukkan rumusan-rumusan gereja bahwa Tuhan itu tiga pribadi dalam satu hakikat. Itu hanya penafsiran Anda terhadap dalil kitabnya orang lain. Maka saya memberikan penjabaran dengan akal supaya Anda paham. Saya katakan kembali dari pernyataan saya yang awal. Sampai biji mata Anda terlepas dari cangkangnya, dari tempatnya, Anda tidak akan bisa menemukan Yesus itu adalah Yod He Vav He dengan cara apapun. Sampai alisnya itu pindah di belakang, dagu pindah ke atas, kaki pindah di dada, tidak akan pernah bisa Anda membuat Yesus itu menjadi Yod He Vav He. Itu dari saya. Silakan. Oke, mungkin saya dulu ya. Baik. Ya, baik. Silakan. Ya, begini dari Suma dulu ya tentang ini. Oke. Yang penjelasan tentang Kejadian 1:26 tidak memfokuskan tentang nanti. Suaranya Pak agak besarkan sedikit Pak. Ya, halo, sudah dengar? Iya, biar kita dapat belajar dari Bapak Pak. Sayang kalau nggak dipakai ilmunya. Ya, begini. Tentang kejadian itu tidak memfokuskan pada ciptaan, maksudnya manusia. Kita berbicara tentang Allah ya. Di situ dimunculkan kemajemukan. Kita ini yang dicermati kekristenan. Ya, pembahasan tentang orang Kristen mengambil kitab orang Yahudi ini pembahasannya lainnya. Itu satu. Kedua, itu memunculkan kemajemukan yang ada, ini yang dijawab kekristenan. Itu ya, tentang ini. Apa yang dimaksud dengan kita di situ? Itu satu. Yang tentang siapa? Kawan kita yang Kevin tadi. Siapa Kevinnya? Tentang apa lagi yang perlu dipertahankan? Terlalu banyak yang perlu dipertahankan dalam kekristenan. Jika Anda mengatakan firman Allah adalah media, bagaimana manusia mengenal Allah? Tanpa melalui firman. Apakah firman adalah hal yang diciptakan? Itu yang perlu Anda pelajari. Setuju Pak Yusuf. Setuju. Jika Anda mengatakan bahwa firman, maksudnya dalam Kejadian 1 ayat 1. Dari kitab itu sudah memunculkan indikasi yang ada. Kenapa dia menggunakan kata Allah, roh Allah, firman Allah? Ini yang dicermati di dalam kerangka pikir kekristenan. Bukan masalah tentang nanti kita bicara tentang ehad, esan. Esa tetap esa. Kristen pun mengakui keesaan itu, tetapi mencermati kemajemukan yang dimunculkan di dalam Taurat ini. Kekristenan dalam kerangka pikir Trinitas yang mampu menjawab ini. Bahkan Yahudi tidak mampu menjelaskan bagaimana menerangkan tentang kemajemukan yang ada di dalam kitabnya sendiri. Itu yang perlu dipahami. Oleh karena itu perbedaan penafsiran antara Kristen dan Yahudi tentang Taurat itu sendiri karena dalam kerangka pikir di mana kekristenan menganggap Trinitas sebagai terang yang dilihat dengan gambar-gambar yang ada yang dimunculkan di dalam kitabnya sendiri tentang Bapa, Yesus, dan Roh Kudus dan dirumuskan menjadi Trinitas. Ini juga akan dicermati di dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu, hal-hal yang dimunculkan di dalam Perjanjian Lama tentang kemajemukan ini, dengan cara apakah kita bisa menjawabnya? Jika kita berpegang pada esa yang satu tok, akan runtuh dengan sendirinya Alkitab itu. Bagaimana Yahudi? Ini jangan-jangan orang lain pada tidur nih Pak Yusuf. Kuatin Pak sikit. Kuatin Pak.
Ya, sorry. soalnya ini udah malam begini, suara Oh, Bapak iya, kecil. iya. Takutnya kami nanti ketiduran semua, Oh, Pak. sorry. Itu ku bilang tadi, beliau ini pembawa berita. Sorry. Tapi mungkin seperti itu ya. Kalau pembahasan tentang Allah Tritunggal ini harus melibatkan pemahaman dasar filsafati dan juga bagaimana kita harus mencermati pengertian-pengertian yang diberikan Bapak Gereja dalam mencermati indikasi yang ada di dalam Alkitab itu sendiri, sehingga kita bisa menjelaskan Trinitas itu secara lebih gamblang ya. Ini untuk juga sama kawan Kristennya, supaya dalam mencermati atau menjelaskan Trinitas ini kita tidak terlepas pada atau mengambang pada ayat-ayat yang kita rasa bahwa ini menggambarkan Trinitas. Tetapi kita harus tahu bahwa pemahaman Trinitas itu sendiri ini rumusan yang dalam perkembangan yang sudah padu ya, itu pada abad ke-berapa? Berita malam. sorry ya, lanjutkan kawan kalau berita malam. Ya, siapa yang melanjutkan lanjutkan ya. Oh ya, nanti panjang. Oke. Saya menanggapi dari Kak Rifa ya. Pertama tentang Yesaya bahwa tidak ada yang sejajar dengan aku, tidak ada yang seperti dengan Allah seperti itu. Sebenarnya sederhana ya kalau kita paham ya. Siapa yang sejajar dengan Ustadz Zuma? Nggak ada kan? Yang sejajar dengan Ustadz Zuma siapa? Ya jelas hanya pikiran dan rohnya. Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Yang sejajar dengan Allah adalah ya firman. Sederhana sekali. Itulah kenapa di 1 Korintus juga dikatakan, di Efesus, dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Firman itu mengosongkan dirinya menjadi manusia. Oke, itu yang pertanyaan. Siapa yang sejajar dengan Allah? Ya, dengan Allah ya, firman-Nya. Kemudian untuk saudaraku Kevin, tadi dikatakan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 itu apa tadi istilahnya? Oh, silahkan balik kampung, ini nggak ada harganya sama sekali argumen. Apa ya? Perlu kita pelajari ya. Jadi yang namanya naskah kuno itu ada Sinaiticus, ada Vatikanus. Nah, Anda berkutat dalam naskah Yunani. Itu bagus. Tetapi ada satu naskah yang lebih tua dari itu, yang disebut dengan Vetus Itala atau Vetus Latina. Ini bukan bukan apa yang Jerome yang abad ke-5, bukan. Ini abad ke-2. Jadi jauh lebih tua daripada naskah-naskah Yunani. Itu memuat 1 Yohanes 5 ayat 7. Jadi kaum Waldenses adalah mereka yang di Italia, mereka jemaat Walden sudah ada tahun sejak 130 Masehi. 130 Masehi mereka sudah ada. Nah, pada tahun 157 Masehi mereka sudah menggunakan Vetus Itala, dan Vetus Itala memuat Bapa, Firman, Roh, ketiganya adalah satu. Oke, itu yang kemudian mengenai Avodazara. Yang sebelumnya yang saya sharingkan di sini adalah pandangan Yahudi. Nah, kita tahu kalau kita mau menurut pandangan Yahudi, nah, itu di antara Yahudi sendiri mereka berantem. Oke, ya nggak cuma Yahudi, di antara Kristen sendiri berantem, di antara Muslim sendiri berantem. Ketika kita mengatakan bahwa kita harus menggunakan seluruh pandangan Yahudi dong, nah itu kan bias, maknanya bias, karena antara Yahudi sendiri mereka berantem. Dalam zaman Yesus ada 5 macam Yahudi ya, mazhab Yahudi, dan kelima-limanya ini saling menganggap orang lain sesat. Yahudi Saduki bilang Farisi, lu sesat. Bilang Samaria, mereka ini sesat. Apalagi bilang ke Netstream, kamu sesat. Nah, di antara Yahudi sendiri, misalnya gini, Rabi Rasi mengatakan bahwa
usia Ribka pas menikah itu 3 tahun. Dibantah sama Siskuni. Siskuni mengatakan tidak, usianya 14 tahun. Nah, artinya di dalam pandangan Yahudi sendiri, mereka juga berantem kok. Nah, yang saya berikan ini adalah setidaknya ada salah satu juga pandangan dari Yahudi. Dan itu ya kebetulan dan kebetulan cocok dengan logika kami. Kalau dibandingkan dengan apa namanya? Bagaimana? Selamat malam. Selamat malam. Saya mohon diri dulu ya. Saya istirahat dulu. Bagaimana di dalam Silakan Bang Yusuf. Ya, terima kasih banyak. Pantau pulau. Ya. Bagaimana ada laki-laki dan perempuan. Nah, dalam rupa Allah. Kemudian dalam rupa Allah itu ada laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, untuk apa sih Tuhan menciptakan bumi? Nah, kita kan harus memiliki pemahaman sampai ke level frekuensinya Tuhan. Ada dalam pemahaman Yahudi ada 3 ya. Ada Da'at, ada Sakal, dan ada satunya lagi Binah. Binah, Da'at, kemudian apa? Bukan Sakal, saya lupa apa satunya. Nah, ketiganya ini berusaha mencoba memahami apa sih yang di dalam pikiran Allah itu. Dan memang umat beragama, dia harus bisa sampai ke satu frekuensi dengan Tuhan. Nah, apa tujuan Tuhan menciptakan sebuah bumi? Menurut pandangan Kabalis, Tuhan ingin dalam sebuah biduk dia bisa bersekutu dengan ciptaannya. Itulah kenapa Tuhan memberikan akal budi dan roh. Dan akal budi dan roh tadilah yang bisa tiktokan dengan Tuhan, bisa berbicara dengan Tuhan, bisa mengeluh kepada Tuhan, bisa mendapat jawaban dan bisa bersyukur kepada Tuhan. Ada hubungan. Jadi kalau salib itu dari atas ke bawah juga ke samping. Jadi ada hubungan vertikal, horizontal, dan itu real, hubungan yang real, bukan kita sekedar berdoa tanpa seperti membaca puisi, tidak. Tetapi real. Itulah kenapa Tuhan menyebut dirinya Bapa. Karena Tuhan mau kita memiliki persekutuan yang erat dengan Dia. Itulah. Jadi tidak dalam konteks Tuhan itu berarti cowok atau cewek, sama sekali. Kita tidak berpikiran seperti itu. Bahkan ketika nanti meninggal pun kita dalam tubuh kemuliaan, kita tidak ada gender cowok cewek. Artinya kita ya tidak punya alat kemaluan. Karena memang di surga nanti tidak ada kegiatan yang seperti itu. Kemudian dari mana Yesus itu adalah Yahweh sendiri? Ya, sebenarnya sederhana sekali ya. Yesus sendiri artinya Yehoshua. Yehoshua adalah Yahweh, adalah keselamatan. Dan yang kedua, dalam kitab Yesaya dikatakan bukan seorang duta atau utusan, melainkan aku sendiri. Nah, itu mungkin demikian. Monggo, Ustadz dan Mas Kevin dan Kak Rifa, silakan. Boleh bertanya, Mas Titus. Kelvin, miniatur Kelvin. Ya, silakan ya. Kelvin. Ini apa ya? Tadi data-datanya udah jelas. Hat akhirnya nggak dibahas lagi ya, alhamdulillah gitu. Kalau misalnya udah mau mengerti kan. Sekarang jadi sisanya balik lagi nih Ikhwan Fillah. Mereka kembali kepada pengertian pribadi atau yang hamba biasa bilangnya orasi, karena dalilnya udah hilang, dibantahi oleh literasi yang lain gitu yang sama. Sekarang yang perlu kita tekankan adalah firman ini ya media. Kalau misalnya dibilang bagaimana cara manusia mengenal Tuhan kalau tidak melalui firman, ya betul melalui firman. Itulah kenapa Al-Quran dibilang kalamullah, ya kan?
Itu pertama. Jadi ya firman itu media, atau yang kita bisa bilang sifat, atau yang bisa kita bilang atribut begitu. Nah, jangan disamakan sifat dengan ciptaan, karena ciptaan dan pencipta ini adalah entitas, sesuatu yang bisa berkehendak. Sedangkan sifat adalah sesuatu yang melekat pada entitas. Ini dipahami Tritunggal. Ini logika-logika biasa ya, logika basic. Lalu yang kemudian sekarang adalah mengenai sebentar. Apalagi ya tadi tuh? Tadi tuh bahas apa ya? Oke. Kores. Itu tadi ada di antara kalimat yang mengatakan bahwa Yesus itu setara dengan Bapaknya. Oh iya, satu lagi apa lagi ya? Apa tadi argumentasinya? Meski di dalam Yohanes 14 ayat 28, Bapak lebih besar daripada aku. Jadi entah setaranya itu di mana gitu. Iya, setaranya itu nggak tahu di mana. Oh ya, ayat Jadi, itu tadi Guru Najuma udah paling bagus banget itu mengenalkan bahwa kalau misalnya emang sesuai gambar rupa Allah, rupa yang mana? Yang perempuan atau yang pria kan? Bingung sendiri jadinya. Jadinya nggak adil kan, Tuhan kalau misalnya bilang ke pria, wanitanya nggak dianggap. Nah inilah yang susah itu dari kalian. Jadi ya maklumi saja kalau misalnya. Ini ada Pak Jose Zhang ini kan ada kasih ayat di kolom chat. Bicara aja Pak, nggak apa-apa. Kita di sini nyantai. Di sini ada Pak Citos, mungkin bisa membantu. Ya itu Jose paling Zhang. Bunda itu dulu, Unirifa. Silakan. Udah habis soalnya, mereka udah nggak bawa dalil lagi. Mau apa lagi? Ya ini loh Bang Zuma, ada di sini ada Pak Jose Zhang ini kan ketik-ketik ayat nih. Mungkin ingin membantu temennya kan, ingin membantu Citos mungkin berargumentasi. Kalau saya bentar lagi nih, udah mau tidur ini bentar lagi. Bang Zuma juga kan besok juga ini. Bang Zuma mau lanjut aja dulu, saya pokoknya kan semua udah kita sampaikan. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi kalimat terakhir dari Citos tadi mengatakan bahwa bukan duta